sesi kedua ini juga temanya luar biasa, menjawab tuduhan pemalsuan Alkitab. Oke, saya persilakan Pak Bambang untuk menjabarkan sesi yang kedua, menjawab tuduhan pemalsuan Alkitab. Silakan Pak. Ya, shalom. Kita lanjutkan perbincangan kita ini dan saya akan mengawali dulu tentang naskah Perjanjian Lama. Salah satu yang menjadi tema yang sering dipertanyakan adalah tentang apa benar Alkitab yang kita percaya itu asli. Padahal sebetulnya kalau ngomong asli itu makna asli apa dulu yang dimaksud kan? Kalau disebut asli dalam pengertian bahasa aslinya, ya baik Quran, Taurat, Injil ya masih ada. Tapi kalau yang ditanyakan itu asli dari zamannya penulisnya, dua-duanya enggak ada. Karena apa? Zamannya Musa mana? Enggak ada kan? Huruf zamannya Musa seperti apa itu baru hipotesis itu. Misalnya, setiap zaman huruf itu kan berganti. Setiap kalender, setiap zaman kalender juga berganti. Makanya tidak mungkin kita bisa mengerti misalnya penanggalan Natal hanya dilihat dari kalender yang sekarang ini kan tidak mungkin. Karena harus melihat bagaimana aneka cara perhitungan waktu, apakah itu zaman kalender Julian, kalender Gregorian, harus dilihat kalender Yahudi. Yahudi pun yang harus utama pakai kalender bulan, ya, kalender Yahudi itu. Tapi itu pun sebelum atau setelah pembuangan ke Babel itu berubah-ubah. Jadi kita kalau kita bicara tentang masalah Al-Quran dan Alkitab, tentu ini beda. Pendekatannya juga harus beda. Kenapa? Al-Quran itu kitab yang muncul dari satu zaman. Satu nabi yaitu Muhammad, penerima wahyu dalam pandangan Islam. Satu bahasa ya bahasa Arab di zamannya Muhammad. Satu sistem kalender hijrah di zamannya Abu Bakar, yang bikin kalender kan zamannya Abu Bakar itu. Ya kan? Maka lebih mudah. Tapi ketika kita membaca Alkitab tentu tidak semudah itu. Karena mulai dari kitab Kejadian dari zamannya Musa. Kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi menurut kalender dini. Kalau menurut kalender yang ada tokoh yang mengatakan tahun abad ke-12 sebelum Masehi, kita tidak persoalkan itu. Sampai kira-kira sebelum tahun 95 Yohanes menulis surat-suratnya, yaitu 1, 2, 3 surat Yohanes di Efesus. Itu jarak waktunya lebih daripada 1400 tahun. Otomatis nama-nama bulan juga bergeser. Nama bulan Nisan itu kan pengaruh Babel. Maka Nisanu jadi Nisan. Nah ketika kita membaca teks dari kitab Taurat, suasananya masih suasana Mesir. Tapi begitu kitab Yosua, suasananya suasana Israel. Karena kan Musa tidak pernah sampai di tanah perjanjian. Nah ini lebih rumit tentu saja, sama dengan kira-kira kalau kita bandingkan. Sejarah hidup Presiden Soeharto dan Ensiklopedia Indonesia mulai dari zaman prasejarah sampai zaman Jokowi, coba sulit mana sekarang? Kalau bicara tentang riwayat hidup Pak Harto ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris cukup. Tapi kalau bicara tentang misalnya prasejarah Indonesia sebelum abad keempat, di mana itu Indonesia informasinya? Tidak ada. Informasi lokal enggak ada. Kan Prasasti Kutai abad keempat itu. Zamannya Mula Warman. Tetapi syair India dari abad pertama Masehi, misalnya Srimad Valmiki Ramayana sudah menyebut Indonesia. Bahkan Papua itu disebut. Dalam syair Valmiki itu kan abad ke pertama ya, tahun 120 atau awal abad kedua lah kira-kira. Yatna Wantu Yawa Dvipam Sapta Raju Pasu Bitam Suwarna Rupiaka Dwipam Suwarna Karaman Ditam Jawa Dwipa Mati Kramya Sisiru Nama Parwata. Itu bahasa apa itu? Nah, kan Anda nggak ngerti itu, jangan ngerti Alkitab.
Kenapa? Bahasanya cuma bahasa Inggris, bagaimana Anda bisa ngerti Alkitab? Suasana, kebudayaannya, arkeologinya, kita tidak tahu. Zamannya India itu, abad pertama Masehi, Yawadvipa, jelajahilah Pulau Jawa. Yatnawanto Yawadvipam. Saptarajo, 7 kerajaan, Pasubitam sebagai hiasan. Bahasanya aja beda dengan bahasa Indonesia sekarang. Kita mau ngerti zaman kerajaan Sriwijaya, Bala Putra Dewa. Bahasanya bahasa Melayu, tapi Melayu zaman itu. Coba ketika saya tanyakan orang yang suka mengkritik Alkitab, tapi modalnya hanya Alkitab bahasa Indonesia. Jadi modalnya murah, 125.000 plus indeks, kan itu kan? Kalau hanya begitu Anda mengkritik Alkitab itu pangkatmu apa? Saya bilang begitu. Saya itu gimana? Harus saya jujur kan, saya itu orang yang bukan guru sebetulnya saya. Saya ini agitator. Agitator itu kalau ngomong lancar, tapi memang ya meyakinkan itu. Tapi kalau disuruh ngajar, saya tidak telaten. Makanya supaya enggak ditanya cepat-cepat, saya habisi aja supaya enggak ada pertanyaan lagi. Supaya cepat selesai, tapi yakin dulu gitu loh. Karena apa? Kalau kita ngajar satu-satu, itu enggak selesai-selesai. Nanti kita kalah lagi dalam pergerakan. Ngerti ya saya maksud Bapak Ibu? Saya perlu lihat perkembangan orang luar itu ngeri juga sekali saya. Makanya Anda tidak mungkin bisa belajar semuanya. Anda harus fokus pada satu bidang, tapi tidak awam bidang yang lain. Itu baru Anda bisa ngejar. Orang tidak mungkin sekaligus suruh belajar Ibrani, Aramaik, Arab. Itu waktunya kan panjang. Fokusmu harus satu. Milih Ibrani, tapi jangan awam Arab. Jangan awam Aramaik. Milih Arab tapi jangan awam Ibrani supaya Anda bisa mengintegrasikan. Selama ini kan gitu. Orang Islam cuma ngerti Arab tapi nggak ngerti Ibrani. Orang Kristen ngerti Ibrani nggak ngerti Arab. Padahal dua bahasa itu kan sebetulnya serumpun. Dengan kita membangun jembatan secara lingual ini, orang bisa masuk ke kebudayaannya. Nah, apalagi kita baca Alkitab. Saya berikan ilustrasi mudah sekarang. Begitu dalam satu pertemuan saya tanya, saya mau membaca prasasti Kedukan Bukit. Itu abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya. Perhatikan kata-kata saya. Saya bilang begitu. Dapun tayang naik di Sampau ngalap Sidayatra. Siapa yang bisa mengartikan bahasa saya ini? Ini bahasa apa? Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Melayu. Tapi Melayu abad ke-7. Ayo sekarang. Tidak ada yang ngerti, saya tambahi lagi. 1 juta kalau ngerti satu kalimat. Padahal sebetulnya Anda ngerti. Cuman bahasa ini kan tidak lazim. Dapun tayang itu nama orang. Yang itulah yang menjadi kata sembah yang. Menyembah yang itu Tuhan. Waktu itu belum muncul kata Tuhan dalam pengertian yang ilahi. Tuhan itu artinya Tuhan Janaka, Tuhan Kanaka, nama Patih, nama Raja itu Tuhan. Mulai kapan kata Tuhan bergeser menjadi kata Lord dalam pengertian divine? Kita ngomong seperti itu, kalau saya ngomong ketuhanan yang Maha Esa, kata Tuhan munculnya kapan? Prasasti pertama yang menyebut itu prasasti Trengganu. Di mana kata Allah Rabbul Alamin diterjemahkan Dewata Mulia Raya. Jadi Allah itu diterjemahkan Dewata di prasasti Kutai. Karena apa? Pengaruh bahasa Arab belum dominan. Bahasa Sanskerta sudah mapan waktu itu. Ini gambarannya ya. Tidak ada yang tahu, tidak ada Pak. Dapun tayang nama orang. Tidak ada yang tahu. Naik. Naik itu naik. Seperti kata baharu menjadi bahru di Malaysia, baru di Indonesia. Sebelum tahun 60-an baharu di Indonesia. Naik, naik. Di itu artinya ke sekarang. Sampau itu sampan. Ngalap itu mengejar, tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi dipertahankan dalam bahasa Jawa. Ngalap berkahi Kiai Hasyim Asy'ari. Mengejar berkahnya Kiai Hasyim. Itu kata ngalap. Sidayatra sepenuhnya Sanskerta.
Ini bahasa Indonesia abad ke-7. Yang nanya minder dulu sama saya kan? Gak jadi tanya, sudah pulang saya. Makanya kamu mau nanya Alkitab itu pangkatmu apa? Baru abad 7 aja kamu sudah sakit ingatan kok. Kamu tahu nggak Alkitab itu? Taurat Musa mulai dari Bereshit sampai Devarim, mulai Kejadian sampai Ulangan. Itu ditulis tahun 1400 sebelum Masehi. Hurufnya kamu tidak kenal. Bahkan kamu kenal huruf Ibrani yang sekarang. Secara paleografi belum cukup. Karena hurufnya Qumran cara nulisnya beda dengan Masoretik yang lebih tua. Waduh sulit Pak, makanya jangan nggak usah ngeritik kamu. Ini caranya agitator ngomong ini. Ya toh? Tapi kalau guru diterangkan satu-satu, sesuai lah tinggal ngalih aja. Saya kasih catatan, makanya karena saya nggak sabar tadi, saya nulis buku. Supaya nanti kalau saya sudah dipanggil Tuhan, ada ensiklopedi Bambang Nursena, kira-kira gitulah. Tujuannya apa? Lah saya itu ngumpulin buku lebih dari 25 tahun. Belum semuanya saya tulis. Belum tentu murid-murid saya, bahkan mungkin anak-anak saya pun yang telaten untuk membaca itu. Nah kira-kira kalau misalnya saya dipanggil Tuhan, kemudian bacaan saya tadi belum saya transfer, Anda mau belajar lagi dari nol butuh waktu berapa lama? Itulah pentingnya orang menulis. Kekristenan terlalu banyak melahirkan generasi pengkhotbah ketimbang generasi penulis. Maka tidak ada yang terabadikan pemikiran kita. Plato menulis buku, Aristoteles menulis buku, Plato menulis buku, tapi Sokrates tidak. Untung pemikiran Sokrates dikenal sama muridnya Plato. Tapi seandainya Sokrates menulis buku, pasti lebih panjang lagi kita mengerti Sokrates. Bung Karno menulis buku, di bawah Benar Revolusi jilid 1, jilid kedua. Tapi banyak founding fathers kita tidak menulis buku. Pemikirannya hilang di telang zaman. Ini baru tahun berapa, di abad berapa. Ini Alkitab dari tahun 1400 sebelum Masehi terabadikan sampai hari ini. Loh mestinya kan kita justru bangga. Nah makanya saya lihat, mari tayangannya. Perhatikan ini gambarnya siapa? Paus Yohanes Paulus II. Ini Rabi Yahudi di Yerusalem. Ini Patriark Gereja Ortodok di Yerusalem. Perhatikan, duanya ini percaya Tuhan Yesus, ini enggak percaya Tuhan Yesus. Kitab yang dia baca ini apa? Perjanjian Lama. Kok bisa Yahudi enggak percaya Yesus, Paus percaya Yesus, Patriark percaya Yesus, kok Alkitabnya masih sama? Nah ini, perhatikan. Terus kue nuduh Alkitab palsu itu sing asli sing endi? Tunjukkan sekarang itu loh. Nah, pola pembuktian seperti ini kan tidak banyak dilakukan orang. Makanya sebetulnya teolog itu perlu belajar hukum. Kayak saya begini. Karena kalau Anda belajar hukum itu kan ada itu alat bukti itu bagaimana memunculkan gitu kan. Karena teolog itu sejak awal sudah dipercaya. Percaya saja, percaya tok, tesen gitu loh. Karena kalau orang sejak lahir Kristen percaya saja cukup. Tapi ketika iman kita dikomunisikan kepada orang lain enggak cukup. Karena orang ini enggak percaya dengan apa yang kita percaya. Harus ada jembatan untuk komunikasi. Pertanyaannya, Kristen dan Yahudi ini berpisah 2000 tahun. Kapan Kristen mulai berpisah dengan Yahudi? Konsili Yamnia, dekatnya Tel Aviv. Ketika orang Kristen dikutuk orang Yahudi. Terkutuklah orang Nosrim dan Malsinim. Para pengumpat itu termasuk Nosrim itu Kristen, Saduki itu dikutuk sama orang Parisi karena Parisi yang bikin fatwa itu. Ya toh? Terus kemudian ditambahkan yang namanya Birkat Haminim. Kutukan terhadap orang minim, orang sesat, ya. Nah, itu tahun 90-an Masehi. Tetapi kenapa Tauratnya Kristen sama dengan Tauratnya Yahudi? Nah, terus kemudian pihak yang nuduh itu mengatakan kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril. Naskahnya mana sekarang? Yang turun itu turun dari mana? Begitu dia lihat kitabnya orang Kristen enggak turun. Lah ini palsu.
Lah kamu yang paling baru bikin definisi, buktikan dulu kalau definisimu benar. Oh memang Alkitab tidak pernah turun dari mana-mana kok. Yang ngomong turun itu kan kamu. Kamu ngomong turun berarti kamu yang harus membuktikan kapan turunnya. Kan begitu kan? Nah terus zamannya Musa itu bahasanya apa? Kan tidak mungkin kalau zamannya Musa bahasanya Arab. Kan tidak mungkin misalnya di zaman Abraham ada nama orang Azar misalnya. Kan bapaknya Abraham namanya Azar. Ya toh? Dalam versi Islam. Kalau versi Kristen adalah Terah. Nah ternyata penemuan arkeologi dari Leonard Woolley tahun berapa? 1930-an sampai 1960-an itu ternyata ditemukan kota-kota kuno di Ur itu, antara namanya Tel Turahi, Tel Nahur, Tel Seruk, Tel Haran kok mirip nama Terah, Haran, Seruk, Nahor. Iya toh? Nah ini arkeologi yang membuktikan. Ini tapi ini turun apa ya? Sekarap-karapmu lah turun itu kan keyakinanmu. Orang lain kan nggak mau turun, kamu yang turun sendiri kok. Kira-kira seperti itu. Lah ini bukti kan. Yang tidak percaya Yesus, yang percaya Yesus kok kitabnya sama. Ya kita lanjutkan. Sebelum kita memiliki penemuan laut mati, yang disebut penemuan Qumran, the Dead Sea Scroll. Naskah Alkitab yang kita miliki yang paling tua ini. Itu untuk perjanjian lama, perjanjian baru nanti habis ini. Setengah jam. Ya. Yang perjanjian lama ini disebut naskah Masoretik. Dalam naskah Masoretik itu mulai ada tradisi untuk menghidupkan huruf-huruf konsonan itu dikasih vokalisasi. Ya. Ya kemudian ini bisa kita baca. Nah tapi ada 3 naskah Masoretik ini yang disimpan dan ditemukan pertama kali di Genisha, itu sinagog di Kairo. Kalau Anda ikut ke Israel, ya itu ada sinagoga di Kairo lama. Yang kedua Leningrad itu di Rusia, dan yang ketiga adalah naskah Aleppo yang ditemukan di Syria. 3 naskah ini yang dikenal naskah Masoretik semuanya berasal abad 9 akhir sampai akhir abad ke-11. Pada tahun 1947 ditemukan kembali naskah-naskah Qumran yang dikenal dengan naskah-naskah laut mati. Ya, waktu itu ada seorang gembala Bedouin namanya Muhammad Eldib. Kemudian dia bawa naskah itu, ketika dia melemparkan batu di mulut gua, terdengar bunyi pecahan, lalu dia cari, ternyata itu kulit binatang. Gulungan dalam kulit binatang di tempayan, ada 7 gulungan yang kemudian dibawa ke Yerusalem. Kok kebetulan yang menemukan itu adalah seorang uskup dari gereja Syriak Ortodok namanya Mar Yesue Samuel. Kebetulan di gereja Syriak Ortodok itu bahasa Aramaik masih hidup di gereja itu. Kalau di gereja-gereja yang lain cuma mengenal kata Maranatha, Talitakum, di situ setiap hari liturginya pakai liturgi Rasul Yakobus, bahasanya bahasa Aram. Kalau waktu itu kira-kira yang menemukan pendeta HKBP tidak akan terjadi. Itu kan? Makanya dengan jembatan bahasa Aram itulah dia mulai melihat bahwa Pesher Habakuk, ini tafsiran kitab Habakuk dalam bahasa Aram, aslinya bahasa Ibrani. Disitulah mulai ditemukan namanya Targum Ayub, itu pertemuan setelahnya. Jadi Targum itu bahasa Aramaik, artinya bahasa Arabnya tarjamah, terjemahan, tapi terjemahan yang agak bebas, secara interpretatif gitu ya. Setelah itu kemudian sampailah naskah ini kepada seorang ahli bahasa Ibrani, dia orang Yahudi, namanya Profesor Eliezer Sukenik. Lalu diusulkan ada 2 cara untuk menguji naskah itu. Pertama, cara menguji secara paleografi. Bentuk tulisan itu kan berkembang. Bentuk tulisan di zaman Soekarno itu hurufnya miring, terus terangkai. Zaman Soeharto sudah mulai tegak begini. Zaman milenial enggak karu-karuan ya kan. Itu kan kelihatan orang tuh nulis di zaman tahun berapa itu loh. Ya, itulah paleografi, mudahnya begitulah. Mudahnya begitu. Nah ternyata dari paleografi itu ada jejak-jejak tulisan lama. Misalnya tulisan dari zaman Raja Daud, itu namanya Paleo Hebrew.
Paleo Hebrew ini ternyata tidak hanya muncul di tulisan pada zaman Raja Daud, misalnya penemuan kalender Geser. Jadi kalender tentang bercocok tanam, bulan-bulan untuk menabur benih, bulan-bulan untuk panen, itu muncul dalam kalender Geser. Ada lagi prasasti Teldan, prasasti Kolam Siloam, itu semua ditemukan. Arkeologi Bible itu. Tapi kemudian kenapa tulisan di zaman Raja Daud itu kok muncul di Gua Murabaat? Selain 11 gua ditemukan Alkitab tadi ditemukan di gua-gua Murabaat. Surat-surat Bar Kokhba. Lalu ada mata uang zamannya Bar Kokhba yang ngaku Mesias dibenarkan oleh Rabi Akiba tadi. Nah di situ kok ada tulisan tulisan berbahasa Ibrani tapi hurufnya Paleo Hebrew. Ini ada apa ini? Para ahli menyimpulkan, oh ternyata tulisan dari Raja Daud itu dibangkitkan kembali agar umat Israel mengenang kebesaran mereka. Maka tulisan dari tahun 1000 sebelum Masehi dibangkitkan kembali pada zaman Bar Kokhba tahun 135 Masehi. Ini data-data yang cukup menarik, ya. Nah, kemudian pada zaman dinasti Makabe dikembangkan tulisan lagi namanya Hasmonaim atau orang Inggris punya Hasmonean. Itu zamannya Makabe ketika penahbisan Bait Allah itu tahun 164 sebelum Masehi ditemukan di Qumran. Lalu ada tulisan Herodian, huruf-huruf di zamannya Herodes, masa-masa menjelang Tuhan Yesus sampai zamannya Tuhan Yesus. Lengkap sudah. Ada Paleo Hebrew, ada Hasmonaim, ada Herodian. Lalu tinggal melacak, berarti Qumran itu dihuni tidak hanya pada satu zaman. Lalu pikirkan oleh para sejarawan antara kira-kira zamannya Yonatan Makabe sampai tahun 68 setelah Masehi. Itulah Qumran. Berarti kitab-kitab yang ditemukan di sana itu ada kitab yang jauh lebih tua dari abad pertama. Itu misalnya pecahan-pecahan dari kitab Ulangan, ya, dari kitab Keluaran. Lalu kenapa? Karena sebelum mereka masuk ke Qumran itu, mereka sudah membawa gulungan kitab mereka yang ditulis sebelumnya di Yerusalem. Jadi ini pustaka dari berbagai zaman. Hampir seluruh dari 11 gua itu ditemukan Alkitab semuanya naskah kecuali kitab Ester. Nah ini yang menarik sekali ya. Setelah dibandingkan selain dari paleografi, ada uji karbon C14. Ditemukan naskah itu sekitar abad kedua sampai sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Hebohlah dunia saat itu, ternyata naskah-naskah itu setelah dibandingkan tidak jauh bedanya dengan naskah Masoretik. Cara penulisannya bisa beda, misalnya nulis kata Elohim itu dalam naskah Qumran ditulis dengan 6 huruf. Di dalam naskah Masoretik ditulis dengan 5 huruf. Alef, Lamed, He, Yod, Mim. Tapi dalam naskah Qumran matres leksionisnya itu Elohim, Lamed, Waw, Yod, Mim. Elohim. Apa ini pemalsuan? Sama dengan Anda nulis Pancasila dengan TY dengan C. Oh, Pancasila zaman Bung Karno sebelum tahun 72. Satunya setelah tahun 70-an, ejaan yang disempurnakan itu kan. Tapi naskah yang lama dan yang baru dua-duanya masih ada. Daripada kita ngomong, inilah naskah yang dijaga oleh Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada yang menandingi naskah ini. Nah itu kan karepmu, buktinya mana? Lah orang lain yang enggak ngerti bahasamu kan enggak mungkin. Gitu loh. Saya berikan contoh. Itu teman saya ini orang-orang asing itu sudah nginjek kaki saya. Kamu dideportasi loh macam-macam kamu. Enggak, saya bilang ada di tempatmu ada. Bahasa apa namanya? Bahasa Jawa. Bahasa apa itu Jawa? Kami itu punya ribuan bahasa. Bahasa yang paling indah itu bahasa Jawa saya bilang. Ya karena saya ngertinya cuma Jawa. Saya disuruh ngomong Papua juga nggak ngerti. Lalu parameternya apa ngukur itu bahasa yang paling indah? Ini mitos yang dikembangkan. Lalu saya disuruh kasih contoh. Coba kamu berikan contoh.
bahasa yang paling indah itu seperti apa? Nah, kan kalau itu aturan-aturan bahasa Arab itu kan ada, kalau orang Jawa nyebut guru lagu. Di Arab itu kalau subjek itu ada namanya mansub, itu majrur ya. Terus apa lagi satunya itu? Marfu itu kalau subjek ya, misalnya Muhammadun kataba kitaban. Kalau nama Arab mesti ditanwin kalau Bambang nggak bisa karena nama Jawa. Nggak ada Bambangun, nggak bisa. Nama Arab itu bisa didobelkan, misalnya Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahali, 2 orang namanya Jalaluddin, Jalal lain, itu bisa bahasa Arab. Aturan semacam itu hanya ada dalam bahasa Arab, Ibrani nggak ada, hanya Arab itu loh. Nah tapi apakah ini bukti keunggulan bahasa Arab? Tidak juga, karena bahasa Jawa punya aturan yang bahasa Arab nggak ada, itu namanya guru lagu. Tapi bagaimana orang Kairo ngerti guru lagu? Kamu contohkan, wonten malih jangkaning negari. Duh kaget juga, bagus juga ya, itu bahasa paling indah. Oh yang ngerti saya, dia enggak ngerti kok. Ya. Lamun benjang wonten buron wono. Dia bilang, tidak sama. Saya bilang sama, tidak sama, saya bilang. Habis ujian nilai saya C. Tidak masalah bagi saya, orang Indonesia nggak tahu nilai saya berapa. Yang penting saya lulus kan. Nilai itu bagi saya tidak penting. Yang penting saya bisa mengubah paradigma orang. Habis itu saya datang lagi ke kampus saya setiap tahun. Kalau saya pas ada kunjungan ke Mesir, itu dosen ini masih ngajar, masih. Pernah ngomong itu, nggak pernah ngomong lagi, nggak berani lagi dia ngomong. Iya toh? Untuk mengatakan naskah ini benar, naskah ini betul, itu nggak cukup hanya ngerti satu bahasa, karena nggak ada parameter pembandingnya. Anda mengatakan ini bahasa paling bagus, ya karena kamu yang ngerti itu, yang lain nggak bagus. Bahasa Timor atau bahasa Dayak bagus juga. Orang kadang-kadang nggak biasa mendengar itu jelek, kalau dengar juga bagus. Makanya saya di gereja-gereja karismatik nembang saya, biar ditengkeng tetap nembang, enggak apa-apa saya. Salahnya ngundang saya itu loh. Saya hanya ingin mengadakan perombakan pemikiran, bahwa kita ini punya kearifan lokal yang orang lain juga enggak punya. Tuh dia tanya begini lagi, Pak, bahasa ini bahasa paling indah Pak. Onta itu kalau punuknya 2 namanya ini, punuknya 1 namanya ini ada lengkap dalam bahasa Arab. Ya karena ini pabrik unta. Di Jawa enggak ada unta, tapi kamu ngerti ya kalau di Jawa itu kan punya pohon kelapa, hampir semua Nusantara pohon kelapa. Kamu menyebut pohon kelapa yang untuk itu apa namanya, es degan itu, namanya apa itu, degan. Ya toh? Bahasa Jawa itu ada klopo, kambil, degan, cengkir, bluluk, lengkap itu. Nah coba bahasa Inggrisnya, cuman 1. Padi sekarang, padi. Ketika padi itu menjadi siap dinanak namanya beras. Setelah mateng namanya nasi. Digoreng nasi goreng. Dicampuri bakmi nasi goreng mawut, ya kan lengkap toh. Tapi ketika dia masih dalam kondisi belum bisa ditanak namanya gabah bahasa Jawa. Sisa gabah yang ditumbuk itu namanya bukan merang ya. Terus yang kecil-kecil pecah nasi namanya menir, kan lengkap kan. Bukan menir Belanda. Apa bukti bahasa Jawa lebih baik? Gitu loh. Jadi pola pikirnya mesti dirombak. Tapi kalau begini, kalau yang saya katakan ini naskahnya semua orang bisa lihat kok. Bukan subjektif gitu loh. Jadi kita ngelawannya secara budaya. Kamu kalau orang itu ngomong terus menerus begitu kan kemungkinan 2. Dianggap dia orang gila. Yang kedua, yang mendengarkan yang ikut gila. Oh iya ya bener ya. Kan gitu kan. Gitu loh, jadi banyak contoh-contoh seperti itu. Misalnya orang Kristen ini mau menjadi Islam. Ya bagi saya orang mau pindah agama itu biar aja. Ngomongnya begitu dan batin saya enggak ngomong begitu. Ini orang Indonesia itu kalau polos-polos kan susah kan kita ini kan. Ya, tapi saya bilang dasarmu apa? Kalau kamu mengambil keputusan ya silahkan. Tapi sebelum mengambil keputusan, teliti dulu apa benar klaim-klaim seperti itu. Gitu loh. Jadi saya hanya ngajak orang mikir. Ya. Saya lanjutkan supaya enggak panjang.
Nah, sebelumnya apa ini sebelumnya? Jadi setelah ditemukan The Dead Sea Scroll ini, naskahnya ini, ya, ini isinya dari kitab Yesaya, panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Ini setelah diuji dengan radiokarbon dan paleografi ternyata ditulis dari tahun 150 sebelum Masehi. Yesaya utuh itu naskahnya. Kalau Anda mau lihat ini, ikut saya ke Israel. Ya betul, sebab tidak semua grup masuk ke museum. Grup saya masuk ke museum. Supaya apa? Loh, orang kita punya naskah 2000 tahun kok kita enggak sampaikan. Lah ini jelas toh, paleografi bisa dibuktikan. Soal ada perbedaan misalnya varian-varian teks, itu wajar. Jadi gini, bukan sekedar Yahudi dengan Kristen. Sekarang saya kasih yang lebih tua lagi, Samaria. Orang Samaria yang kita kenal sebagai orang Samaria baik hati, normatif. Ceritanya dalam Injil Lukas. Tapi orang Samaria itu meninggalkan naskah bagi kita, Torah Somron, Torah Samaria. Di situ memang ada beberapa perbedaan, misalnya ya, dan perbedaan itu membawa arti, misalnya gini, Kejadian pasal 22 ayat 2, dalam teks Masoretik yang dianut orang Kristen dan orang Yahudi, itu bunyinya begini, Wayomer dan berfirmanlah, maksudnya Tuhan, Hahna et binha, et yehidha aser ahabta, et yitsak, wileh leka el aret hamurya. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, Ishak, dan bawalah dia ke tanah Muria. Ke tanah Muria, Gunung Muria itu. Muria, bukan Muria, Jawa Tengah. Muria, Bukit Muria yang sekarang jadi Bukit Bait Allah itu loh. Dalam naskah Samaritan tidak disebut Muria tapi More. Wileh leka et aret hamore. Jadi itu huruf vav dengan huruf alef. Bedanya. Oke, itu kita akui, enggak jujur. Titik komanya berasal dari Roh Kudus, enggak usah begitu. Memang itu varian naskah kok. Ya toh? Yang kedua, orang Samaria mengembangkan nikut tersendiri. Vokalisasinya tersendiri. Misalnya, dia menyebut bukan Bereshit tapi Barasit. Dibaca A. Bara. Elohim huruf H-nya hilang. Bukan Bereshit bara Elohim tapi Barasit bara Aluwim. Jadi huruf H-nya dibaca W. Tapi tetap huruf H-nya muncul di situ. Cara bacaan ini tidak mengubah makna. Karena dia mengembangkan pola bacaan sendiri. Tetapi yang ada perbedaan bacaan tadi kita akui. Bagi kita orang Kristen bagaimana? Apakah orang Kristen bingung? Tidak perlu. Karena Yesus ketika menghadapi perempuan Samaria yang di sumur Yakob itu, dia membenarkan ortopraksi orang Samaria. Dia tidak seperti orang Yahudi yang menjauhi Samaria, tidak. Dia minta minum kepada perempuan Samaria. Tapi Yesus menegaskan ortodoksi. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kristus berpihak pada ortodoksi Yerusalem. Tidak berpihak pada orang Samaria di Nablus. Dulu, sekarang di Nablus, dulu namanya di Gunung Ebal, Gunung Gerizim. Gitu loh. Tetapi bagi saya hal seperti ini menunjukkan bahwa tiga komunitas keagamaan yang berpisah ribuan tahun kitabnya masih bisa diikuti. Soal beda, itu naskahnya beda, iya betul. Perbedaan-perbedaan itu tidak tidak separah yang diduga orang, misalnya ada 6.000 tambahan dalam kitab Masorah. Kalau Anda cuma baca Wikipedia kan begitu. Ada 6.000 tambahan dari kitab Taurat Samaria. Tidak begitu aslinya. Aslinya gini loh, orang Samaria itu kan punya kecenderungan sekte. Karena dia tidak mengakui eksistensi kota Yerusalem. Kenapa tidak mengakui eksistensi kota Yerusalem? Karena ketika pulang dari Babel itu, ketika pembangunan Bait Allah mereka ditolak, marah. Lalu mereka menafsir tanah Muria itu adalah tanah More yang ditafsirkan itu Gunung Gerizim. Gitu loh. Terus yang kedua, karena eksistensi Yerusalem tidak ditemui,
kitab Yosua terus ke belakang itu isinya Yerusalem. Padahal dia menolak Yerusalem, akhirnya apa? Bagian-bagian pertama kitab Yosua dimasukkan setelah Ulangan pasal 34. Disisipkan dalam kitab itu, jadi itu bukan firman yang lain. Itu firman-firman dalam kitab Yosua yang dimasukkan ke kitab Ulangan. Itu yang dikatakan 6.000 dalam Wikipedia itu gitu loh. Makanya Wikipedia itu hanya jadi introduction untuk melacak sumbernya yang lebih akurat. Kadang-kadang banyak teks seperti itu ya. Anda melihat tokoh-tokoh tertentu kok angka tahunnya bergeser karena apa? Tinggal dia memakai tarik dini atau tarik kemudian. Dan itu biasanya kalau zaman Kristen dihitung dari matinya Herodes. Matinya Herodes ada yang mengatakan tahun 4 sebelum Masehi, sebelum tahun Gregorian sekarang ini ada yang mengatakan tahun 1. Patokannya apa? Yosefus ahli sejarah abad pertama mengatakan dia meninggal tatkala terjadi gerhana bulan. Dan gerhana bulan menurut hitungan astronomi terjadi pada pada tahun pertama sebelum tahun umum ini atau tahun 4 sebelumnya. Akibatnya di belakang geser. Yesus disalib tahun 33 bagi penanggalan akhir. Ya, bagi penanggalan sebelumnya tahun 30 gitu loh. Jadi ini tidak mengurangi fakta dasarnya. Karena apa? Semua dokumen itu kan bisa dilacak sekarang. Lebih baik itu kan dari sekedar klaim. Ini wahyu terakhir loh Pak. Nah iya sudahlah, kamu yang percaya. Yang lain kan terakhirnya menurut versinya masing-masing, bukan versimu gitu loh. Jadi jangan membawa keyakinan dalam konteks dialog, karena kalau keyakinan itu kan subjektif. Maka kalau bagi saya, orang Kristen mesti membuktikan keyakinannya. Saya percaya, cukup bagi saya. Tetapi ketika orang lain belum percaya, kan saya harus membangun jembatan bagaimana orang bisa mengerti bahwa apa yang saya yakini itu bukan sekedar keyakinan. Itu bisa dibuktikan. Lanjut. Nah, inilah yang disebut naskah-naskah sebelum ini kalau nggak salah. Setelah ini. Oh ya betul berarti ya. Ya setelah ini, sebelum ini ya. Ini contoh dari kitab Nabi Yeremia, ya. Kitab Nabi Yeremia. Orang Yahudi itu kalau nulis kitab, begitu ada salah sedikit dia ulang lagi. Tidak dicoret, ya. Tetapi kalau dia meragukan suatu kata, dia hanya memberikan kode di sini. Ketif dan kire. Ketif itu yang tertulis, misalnya Vikal Hasyarimot at Nahal Kidron. Kata Hasyarimot itu tidak ada dalam bahasa Ibrani. Seperti Anda kalau misalnya nulis saya makan nasi goreng. Terus saya nakan nasi goreng. Kata nakan kan enggak ada. Oh itu sukunya hilang satu kakinya itu loh. Tapi Anda tidak bisa mengubah begitu saja. Tertulis nakan. Tapi bacaan yang diusulkan makan. Ini juga gitu. Bacaan yang diusulkan ketif, kire, bacaan yang diusul kire itu hasademot. Karena apa? Huruf dalet dengan huruf res. Satunya mematah, satunya tidak. Hanya itu saja. Dalam tulisan tangan kan bisa, gampang sekali. Ini diakui, tidak disangkal. Tetapi dari situ justru kita bisa menguji mana original teksnya. Lanjut. Nah ini naskah Qumran. Ini dipotong khusus dari Yesaya pasal 21 ayat 8. Di sini ada kata-kata, ini haroeh, ini enggak ada titik-titik diakritiknya, enggak ada di sini. Makanya dibaca ya, wa yikra aryeh al-misfeh adunai. King James bingung menerjemahkan, ini apa ini singa aryeh ini. Tapi kok di sini ada singa tiba-tiba muncul di kerumunan manusia. Terus dia baca, then he cried as a lion. Kata S ini dikasih huruf miring, ini tambahan. Setelah ditemukannya naskah laut mati, ternyata di sini bukan roeh, bukan aryeh, tapi haroeh. Ini kira-kira huruf aryeh ini, ya haroeh dan aryeh bandingannya seperti ini dan seperti ini. Ini huruf he, di sini tidak, ini alef, res, yod, he, ha,
roeh, aryah. Makanya terjemahan baru kita mendapatkan kata-kata dan berserulah orang yang melihat itu. Dan ini konteksnya lebih tepat ketimbang yang ditulis di dalam naskah Masoretik. Di sini naskah Qumran yang lebih tua dari naskah Masoretik kemudian memberikan pilihan bacaan yang baik. Dan ini semuanya ada, gak dibuang. Kita musnahkan yang lain supaya seragam, enggak. Kita ini demokratis. Ya, banyak contoh yang seperti itu. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana ketika kita membaca Biblia Hebraica Stuttgartensia? Ini kan edisi Kristen untuk teks yang kita terima, tetapi di bawahnya itu ada namanya teks kritikus aparatus. Jadi kritikus aparatus itu kalau ada perbedaan ini misalnya ya. Di sini ada ayat 8, ini ya. Wa zikra ya, mana tadi? Aryah ya. Di sini ada angka mana? Angka 8. Di sini ada huruf kodenya. B. Lalu ditulis di sini angka 8 huruf B, Khi Qumran, Ha Roeh. Jadi menurut naskah Qumran bacaannya bukan Aryah tapi Ha Roeh. Jujur semua diakui di sini. Jadi orang bisa memilih mana bacaan yang kamu pilih. Makanya orang Yahudi sama orang Kristen sekeras apapun perdebatan mereka, tapi mereka mengacu pada teks yang sama. Dan yang namanya teks Masoretik itu tidak satu loh. Ada yang namanya Masora Makna, teks kebanyakan, ada yang minor. Beberapa naskah yang minor itu kadang-kadang yang dipilih oleh orang Kristen. Dan ini banyak hal yang terjadi seperti misalnya, kitab Mazmur pasal 22 ayat 17, kalau urutan Inggris 16. Itu tertulis begini, itu bacaannya keari atau karu. Kalau karu itu artinya mereka menusuk, yadai weriglai, tanganku dan kakiku. Bagi orang Kristen ini bukti penyaliban. Orang Yahudi mengatakan kari, keari, seperti singa. Teks selanjutnya dalam Mazmur pasal 22 itu untuk singa Aryah, bukan Ari, hanya di situ kata Ari muncul. Satu. Kemudian ternyata di naskah Masoretik itu ada pilihan bacaan yang Masora Makna itu huruf Yod, ya, yang ada 3 naskah kalau tidak salah menyebut itu karu, mereka menusuk. Setelah ditemukan teks Qumran, khususnya penemuan di gua Nahal Hefer, ternyata bacaannya huruf Waw, bukan huruf Yod. Karu yadai weriglai. Berarti King James tidak ngarang. Lembaga Alkitab tidak ngarang karena ada bukti naskahnya. Usut punya usut ternyata pada abad ke-15 ada seorang Yahudi yang masuk Kristen. Namanya Yakub bin Qayyim. Makanya kemudian naskah ini kelihatannya dihindari. Tapi 2 naskah yang menyebut seperti singa tanganku dan kakiku. Ari seperti singa, keari seperti singa. Satunya karu, mereka menusuk. Huruf terakhir vav itu kan menunjuk mereka di belakangnya itu. Ini sama dengan bahasa Arab. Misalnya bahasa Arab misalnya berpuasalah kalian, ya. Summu mim lalu waw di belakang. Itu menunjukkan subjeknya ini menunjuk kepada orang banyak. Kalau satu ya summu itu saja. Jadi itu bisa dilihat, tapi nggak usah masuk ke sana lah, ini pusing nanti Anda. Tapi paling tidak percaya sama saya, ini memang buktinya lengkap. Ya, lanjut. Ini bukti tentang perbedaan penulisan, ini saya katakan. Ha Elohim, ini Hebrew Bible, Masoretik, ini naskah Qumran ditulis dengan 6 huruf. Begitu juga Adonai ditulis dengan 6 huruf, satunya ditulis dengan 5 huruf. Ini bukti-bukti naskah Mazmurnya, potongannya ditemukan. Nah saudara-saudara Anda lihat, saya begitu bicara naskah Masoretik ini saya sangat berterima kasih pada gereja Katolik, khususnya Ordo Fransiskan, yang memang mengawal penemuan ini dari awal di Israel. Kalau kira-kira nggak ada Kardinal Ratzinger yang akhirnya menjadi Paus Benediktus XVI mungkin kacau balau itu. Karena apa? Karena naskah Qumran itu waduh luar biasa itu kesalahpahaman orang luar.
Kristen sendiri aja yang populer-populer itu, orang Kristen populer yang tidak pernah mikir serius itu, menyalahpahami Qumran. Ini kacau balau ini. So, kode rahasia membaca Qumran, rahasia dari mana itu? Rahasia dari mak lampir apa? Orang naskah-naskah jelas begini kok dipakai kode rahasia. Orang yang percaya itu, yang begitu. Ini yang nulis ini orang hebat Pak, orang hebat tapi dia wartawan nggak ada kaitannya dengan studi klasik gitu kan. Gitu loh, banyak yang makanya muncul itu tulisannya Dead Sea Scroll Qumran pertama kali itu yang nulis orang Muslim itu. H.M. Rasidi, Menteri Agama pertama kali. Mengapa saya tetap memilih Islam? Lah kamu mau Islam atau enggak urusannya apa dengan Qumran? Enggak ada hubungannya itu, iya kan? Tapi ya sudah itu, pokoknya yang satu ini pede sekali, yang Kristen minder itu kompleks. Itu masalahnya. Anda belajar berapa tahun di STT, mana tulisanmu? Mana karyamu? Orang cuma menulis tesis, menulis ini hanya fokus yang diteliti itu, tapi implementasi belajar itu mana untuk konteks ini gitu. Makanya saya ini terus terang aja saya lebih baik nggak jadi pendeta saya. Kalau begini kalau pendeta kan dicari kelemahannya, Pak Bambang ngomongnya kasar. Kalau saya kasar memang bukan pendeta, mau apa kamu kan? Enak jadi saya kan? Itu kan kadang-kadang ini orang ngomong secara intelektual. Tapi orang tidak membantah ini normatif yang dipersoalkan ini sering menjengkelkan. Daripada saya cepat mati lebih baik enggak sudah sekalian. Tetapi sebetulnya saya pendeta juga. Membuktinya tetap diundang saya. Saya sudah koreksi saya ini bukan pendeta. Bukan. Tetap aja ditulis pendeta ya sudah saya capek ngoreksi. Mau apa sudah saya katakan. Sampai di dokumentasi buku saya loh. Sampai di Wikipedia mengatakan seorang ini yang enggan jadi pendeta. Ini kan tetap ada. Masih dipersoalkan. Ditahbis di mana? Tidak ada yang nahbis saya. Memang saya enggak milih kok. Saya itu enak jadi begini gitu loh. Ngomong Pancasila bisa, ngomong Qumran bisa, khotbah di gereja yang mau ngundang juga bisa. Kan gitu kan? Nah, saya lanjutkan. Ini bukti-bukti. Nah, inilah Shrine of the Book, tempat di mana laut mati naskah kalau masih disimpan ya. Itu di di Israel ya. Nah, itu untuk perjanjian lama. Jadi artinya Yahudi, Kristen, Samaria punya Taurat yang satu. Yahudi dan Kristen satunya tidak percaya Yesus, satunya percaya punya perjanjian lama yang satu. Orang Kristen menyebut perjanjian lama, orang Yahudi enggak mau menyebut perjanjian lama karena perjanjian baru belum datang. Makanya mereka menyebut tetap aja Torah, Nevim, Ketuvim. Kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan yang lain. Nah sekarang kita mulai baca perjanjian baru. Perjanjian baru. Tuduhan bahwa Alkitab Injil sudah dipalsukan. Ini naskah yang saya munculkan ini yang disebut P66. Ini loh. Euangelion kata Lukan. Ini akhir dari Injil menurut Lukas. Euangelion kata Yohanan. Ini loh. En arki in ho logos, ke ho logos in prostontion, ketios in ho logos. Ya ada di sini. Ya. Lanjut. Nah, mereka ini yang saya katakan. Dulu kitab-kitab seperti ini hanya berlaku untuk anak-anak pesantren. Ini diajari kayak gini, 4 naskah itu dihimpun oleh 4 orang. Ini dari kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Ini kitab kuning yang biasa dibaca di pesantren-pesantren NU. Di antara mereka ada yang tidak pernah melihat Nabi Isa sama sekali. Pertanyaan sekarang dibalik. Nabi Muhammad ketemunya kapan, melihatnya kapan? Malah jaraknya 500 tahun lebih. Lah ini kan hidup di zaman yang sama. Ya toh? Itu kalau kita ngukur agama orang dari ukuran kita. Mereka 4 penghimpun itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil dari 4 naskah tadi ada pertentangan satu sama lain dan banyak hal. Sebenarnya kaum Nasrani memiliki banyak naskah Injil selain 4. Tetapi setelah lebih dari 200 tahun dari diangkatnya Nabi Isa, mereka sepakat untuk tidak memakai naskah Injil selain yang 4 tadi untuk menghindari banyaknya pertentangan antara yang satu dengan yang lain di antara naskah-naskah itu. Buku ini judulnya Tarjamah Jawahirul Kalamiyah, Jawa Pegon, ya, Jawa tulisan Arab dan bahasa Indonesia. Ini diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto
penerbit Al-Miftah untuk madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar dan pesantren. Ini kurikulum untuk anak SD kelas 5 atau kelas 6. Diajari begini. Ya benar yang ngajar, salahnya kita. Kenapa kita tidak melengkapi anak-anak kita? Mereka umur SD sudah diajari kitab Injil itu salah. Tapi kita juga diajari juga. Kingkong badannya besar, lebih aneh binatang bebek. Anehnya bebek itu zaman purbakala ya seperti itu. Ini artinya apa? Kita ini underestimate pada anak-anak kita gitu loh. Makanya kurikulum sekolah minggu harus dirombak. Supaya kalau anak-anak kita nanti masuk SMP, ditanya teman yang seperti ini dia tidak gagap lagi. Ini loh kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, kalau ini tadi naskah dari abad pertama, awal abad kedua lah. Tahun 120 Masehi. Pertanyaannya, Rasul Yohanes meninggal tahun berapa? 96 Masehi. Berarti jaraknya 120 diambil 96. Hanya berapa tahun? 24 tahun itu. Itu zaman Pak Harto mengunjungi Tapos itu. Masih muncul itu di berita guntingan koran-koran Kompas tahun itu 98. Iya toh? Artinya apa? Ini sangat bisa dibuktikan dan kita memiliki naskah perjanjian baru, ini yang lama ya, ini hurufnya belum ada tanda-tanda titik koma, baru ini dimunculkan ini kan, enarki in hulogos, ke hulogos in prostontion, kitios en hulogos, autos en in arge prostontion dan seterusnya. Ini masih ada, panta di auto egenut dan seterusnya masih ada. Dan ini tunjukkan, ini dari abad kedua awal, ini abad sekarang, sama apa enggak? Kan gitu kan cara pembuktiannya. Saya tanya, ini Anda harus membeli Alkitab Indonesia Yunani. Pergi ke Lai, ambil, taruh di gerejamu. Saya lihat persoalannya Pak Martin ada Arab Indonesia. Senang saya, makanya saya hormati. Wah ini Arab Indonesia. Dibaca atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting kalau ada orang masuk sini, referensinya lengkap gitu loh. Anda orang datang yang satu ini juga enggak tahu juga. Kan kalau saudara kita muslim itu kalau baca Quran yang penting asli walaupun tidak mengerti. Kalau kita yang penting ngerti walaupun tidak tahu yang asli kan itu kan. Nah alangkah baiknya kalau Anda ngerti dan asli kan itu kan. Keaslian di Kristen dibuktikan. Lanjut. Coba time gap-nya naskah-naskah kuno ini. Misalnya sekarang tulisan Homer, Herodotus ini yang saya kutip berkenaan dengan sejarah kuno. Ini bapak ilmu sejarah. Abad ke-5 sebelum Masehi. Naskah tertuanya ditemukan tahun 900. Berarti time gap-nya 1350 tahun. Jumlah naskahnya cuma 8. Kita disuruh menghafal namanya Plato. Hidup tahun 400. Naskahnya tahun 900 setelah Masehi. Time gap-nya 1300 tahun, jumlah naskahnya 7. Paling banyak tulisan Homer 664, jarak naskahnya time gap-nya 400 tahun dan yang kedua itu adalah nih tulisan sejarawan Yunani ini 200 ya. Tetapi perjanjian baru kita punya lebih dari 5.000 coba bayangkan. Dan ada naskah yang hanya berjarak belasan tahun. Apa itu? Naskah P46. P46 itu isinya surat-surat 10 surat perjanjian baru, surat-surat Paulus. Paulus meninggal di Roma tahun 67 Masehi. Petrus tahun 64, Paulus 67. Naskah tulisannya Paulus ditemukan tahun 85 Masehi. Hanya ada jarak belasan tahun. Anda percaya dengan Aristoteles, Anda percaya dengan Plato, waktu kita kuliah di Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, menurut Aristoteles manusia adalah zoon politikon, ya kan? Makhluk sosial. Anda pernah nggak melakukan yang namanya textual criticism dari Aristoteles? Nah Alkitab 5.000 lebih naskahnya, masa Anda tidak yakin? Dan itu semua bisa dilihat. Sekarang ini syukur eranya YouTube. Tahun 96 saya mengunjungi Biblioteka Bodmeriana untuk melihat naskah ini.
Sekarang Anda cukup klik di Google, Anda akan ketemu. WWLI Bible Papyri. Anda akan ketemu naskah-naskah yang saya ceritakan ini. Kurang apa sekarang? Anak-anak kita yang pegang ini hanya butuh pendampingan narasumber. Karena apa? Ini dunia hutan belantara yang liar sekali. Tapi ketika Anda bisa melihat yang namanya naskah Alkitab dari abad pertama, ketemu di sini. Tinggal iso maca apa ora kan itu kan persoalannya. Tapi paling tidak Anda pede dulu lah. Bisa baca itu nanti. Kalau Anda senang pasti bisa baca. Saya menginginkan seperti itu. Jadi anak-anak kita ini apologetik. Tapi tidak menyerang. Kalau Anda tidak menyerang, Anda hanya bertahan pada serangan. Anda tidak bisa masuk penjara. Karena penodaan agama itu mengancam kita setiap saat. Makanya rumusnya satu, tidak usah ngurusi agama orang. Tapi bersyukurlah ketika orang salah paham dengan kita. Karena kesempatan kita untuk menjawab tanpa kena tindak pidana penodaan agama. Salahnya sendiri kamu takon, tak jawab. Kalau kamu tidak nanya, tidak saya jawab. Anda lihat, Google saya pernah saya ngurusi orang lain? Enggak pernah. Saya hanya mau orang salah paham dengan Tritunggal, saya jawab. Kok Bapak ngutip Al-Quran? Loh karena ayat yang kamu alamatkan ke saya itu enggak seperti itu. Loh kok bisa Pak? Lah coba ayat yang kamu baca. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa, katanya Ustadz UAS. Siapa itu UAS? Ujian akhir semester. Ya. Ujiannya pun enggak tahu lulus apa enggak. Kalau lulus dia pastilah. Kalau yang uji saya mungkin belum tentu. Kalau saya diuji ya enggak lulus, wong dia urusannya dia kok. Yang saling lulus itu kan subjektif toh. Saya menilai orang lain enggak lulus dari ukurannya dia. Tapi orang lain juga enggak saya luluskan. Ya mendingan kalau saya menafsir masih pakai data. Tapi kalau sekedar menuduh, kan begitu kan? Makanya saya bilang, di mana ada orang tadi kita nyanyi? Ada enggak yang nyanyi ketiga dari yang tiga? Ketiga dari yang tiga. Kan enggak ada. Loh berarti ini ayat saya salah Pak? Enggak salah. Tapi salah alamat. Karena bukan untuk saya. Ayo kalau ngomong salah alamat, kan enggak penodaan agama, wong saya enggak ngomong salah kok. Tapi penerapannya bukan untuk saya. Lah untuk siapa ya? Cari sendiri, wong itu bukan kitab saya. Gitu loh. Maka kita enggak usah ngurusi orang lain. Tapi kita menjawab ketika orang salah paham dengan kita. Karena ukuran sosiopolitik, ya, kita mau ngomong bargaining position kita pasti kalah. Makanya supaya kita enggak kalah, melompatlah lebih pintar daripada mereka. Bukan hanya pintar secara teologi, tapi pintar secara strategi. Karena strategi itu pintar. Orang Jawa mengatakan itu, bener nanging ora pener. Coba. Kamu benar tapi penerapannya salah. Kalah kita. Saya enggak mau kalah, saya mau menang. Benar dan menang, makanya saya pakai strategi. Perbanyaklah teman, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang. Makanya saya enggak peduli dengan perbedaan Mariologi, Katolik dan sebagainya. Ketika kita masih duduk bersama, itulah kita Kristen. Kecuali Saksi Yehova dan Mormon. Karena sudah ada lagunya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal bukan Mormon Saksi Yehova. Kita lanjutkan. Pak Bambang tinggal 5 menit. Oke, ini time gap-nya tadi, Aristoteles, Herodotus dan seterusnya. Perjanjian baru cuma sedikit sekali time gap-nya. Lanjut. Nah, bagaimana penulis Injil yang tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa? Nabi Muhammad juga tidak pernah ketemu Nabi Isa, gitu jawabannya kira-kira. Lah ini kan dia yang nanya, terus saya tanya, lah kamu kok yakin kamu yang benar? Lah iya Pak, kan kalau kamu tuduh ada yang tidak pernah ketemu, Paulus tidak pernah ketemu misalnya. Lah Nabi Muhammad ketemunya kapan? Ini kan wahyu Pak, wahyu kan yang percaya. Yang tidak percaya kan wahyu si Hombing, wahyu Suwendro. Jangan kamu ngukur kepercayaanmu untuk orang lain, kan gitu kan? Kita lanjutkan. Nah kita lanjut, seluruh Injil ditulis pada abad pertama. Kutipan-kutipannya dari para muridnya, para rasul, apostolic fathers. Terus, bagaimana dengan Injil-Injil palsu seperti Injil Thomas? Injil Thomas, Injil Yudas,
itu ditulis jauh setelah masa generasi keempat setelah para rasul. Yang ngomong tentang Injil Yudas pertama Irenaeus. Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes, Yohanes muridnya Yesus. Generasi keempat. Karena ada orang-orang yang membaca buku yang namanya Injil Yudas. Itu disebut oleh Irenaeus generasi keempat setelah Yesus. Maka nggak bisa check and recheck. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus punya murid 12. Dari 12 murid punya 70 murid. 70 murid itu termasuk Lukas, termasuk Markus, termasuk Barnabas, ya kan? Loh, dari mana kita tahu Pak? Data sejarah gereja kuno. Di Alkitab enggak ada. Kalau saksi Yehova yang tanya begini. Di Alkitab enggak ada. Sekarang pertanyaannya, di mana Injil Matius yang nulis Matius ayatnya di mana sekarang? Enggak ada Pak, kok kamu bisa mengatakan Injil Matius? Ya kan dari lembaga Alkitab yang memberikan ini Pak, judul. Kok lembaga Alkitab berani memberi judul karena apa? Karena kanon Muratori dari abad kedua sudah ngomong itu, tahun 170. Papias muridnya Yohanes sudah ngomong itu pada abad pertama. Papiaslah yang mengatakan Injil pertama ditulis Matius, Injil kedua ditulis Markus, Injil ketiga ditulis Lukas, Injil keempat ditulis Yohanes anak Zebedius, adiknya Yakobus Zebedius, anaknya ibu namanya Salome. Itu kan jelas tulisan dari muridnya Rasul. Terkalahkan enggak dengan mazhab Tubingen dari Pangeran Diponegoro zamannya? Kalau Anda meragukan tulisan Bapak Gereja awal ini, berarti Anda harus menolak kepenulisan Injil dari 4 tadi. Gampang sekali. Nah, terus pertanyaannya, kenapa di sini kok ditulis inilah kata-kata rahasia yang diucapkan oleh Yudas Thomas kembaran Kristus? Kenapa kata-kata rahasia? Para rasul kan punya murid. Check and recheck itu yang namanya successio apostolik. Jadi misalnya, saya ini nulis buku religi dan religiositas Bung Karno. Diberi kata pengantar oleh Gus Dur tahun 2000 itu. 2 kali saya difasilitasi Gus Dur untuk ketemu sahabatnya Bung Karno di Tokyo, namanya Mr. Nakajima. Pulang ke Indonesia, saya selesaikan buku saya menghadap Ibu Hartini, istrinya Bung Karno. Saya menghadap Bang Sabam Sirait, yang waktu zaman Bung Karno berkuasa dia menjadi aktivis GMKI. Saya tanya, benar Bang Sabam, Bung Karno itu hafal Injil Yohanes pasal 1. Itu betul dalam bahasa Belanda, satu saksi mengatakan. Saya tanya Ibu Hartini, apa Ibu ayat yang dihafal oleh Bung Karno? Oh, Bung Karno sangat menghafal Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu salah satu ayat yang dihafal begini, Karmani wadikarastima palesu kedacana. Itu ungkapan Kresna pada Arjuna. Ayat ini yang dibaca jawaban dari doa Bung Karno ketika besok pagi mau bicara Pancasila. Wah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarnya Bathara Kresna, ya ini hebat ini. Ya kan? Itulah cara berpikirnya Bung Karno yang lintas agama. Tapi nyatanya Pancasila memberkahi banyak orang. Itu yang namanya passing over. Toh Bung Karno coming back kepada Islam. Ketika saya membaca banyak buku, banyak kitab, saya coming back kepada iman saya ke Kristenan gitu. Ini cara berpikir Pancasila. Anda tidak disuruh menyamakan agama, tidak. Tetapi mengambil sesuatu yang inspiratif dalam soal-soal sosial. Soal-soal yang bukan teologis dari agama lain. Tidak ada masalah. Pak Bambang kan gak pernah ketemu Bung Karno. Saya ketemu dengan Mr. Nakajima. Pemimpin peta, pelatihnya Supriyadi, saksi sejarah. Saya ketemu dengan Ibu Hartini, istrinya Bung Karno. Saya ketemu dengan Cak Ruslan Abdul Ghani, juru bicaranya Bung Karno. Kurang apa? Tapi kalau kira-kira 16 abad setelah saya ngomong Bung Karno, Anda silakan tidak percaya. Yang saya tulis ini saksi-saksi hidupnya masih ada. Yang ditulis oleh Paulus, semua saksi hidup masih ada gitu loh. Nggak usah ngomong wahyu, karena wahyu itu keyakinan. Ini bukan sekedar keyakinan, ini pembuktian. Lanjut. Karena nggak bisa dicek and recheck tadi, rasul-rasul bertanya, ini ucapan Thomas persis sama dengan Injil Thomas ini, Injil Yudas dan Injil Thomas tadi. Inilah rahasia wahyu yang dikatakan oleh Yesus dalam percakapannya dengan Yudas seminggu sebelum kematiannya. Gimana ngeceknya? Dia sudah gantung diri.
Dicari tokoh yang memang nggak bisa di cross check. Inilah Injil yang namanya Injil Thomas, Injil Yudas, makanya ini nggak masuk lah. Memang waktu kanon ini belum ada kok. Itu yang dikatakan ada 200 itu yang mana? Orang kan ngomong mudah saja. Muridnya Thomas siapa namanya? Tadius. Tadius punya murid lagi namanya Agius. Ditanya, kamu dulu menginjil di mana? Oh, saya menginjil di sini. Pernah enggak gurumu mengajari? Mengajari apa? Ya entah itu dari gurumu Tadius, Tadius dari gurunya Thomas. Mengajari apa? Ini ada kitab namanya Injil Thomas. Kamu baca, logia terakhir, percakapan terakhir. Yesus berkata, usirlah Maria Magdalena itu dari hadapanku, karena seorang perempuan tidak bisa masuk kerajaan Allah. Petrus mengatakan, guru, bagaimana supaya perempuan masuk dalam kerajaan Allah? Suruh dia jadi laki-laki dulu. Ini menjadi ayat LGBT ini, ya kan? Pernah enggak diajarkan seperti itu di Yesus? Oh, enggak pernah ada. Mungkin Thomas pernah diberi ajaran, enggak pernah itu. Saya kan guru saya kan muridnya Rasul Thomas langsung. Saya enggak pernah diajari seperti itu. Untuk mengantisipasi itu dibuatlah ini. Inilah kata-kata rahasia. Oh, rahasia cuman dia yang dikasih tahu, kamu enggak dikasih tahu kok. Kan gampang toh. Thomas juga begitu kan. Inilah perkataan rahasia yang disampaikan oleh Thomas kembaran Kristus. Kan enggak ada cross checknya rahasia. Kalau sudah begini tidur saja kan. Enggak ada teksnya. Inilah yang disebut Injil-Injil Gnostik. Apalagi Injil Barnabas dari abad ke-16. Itu yang saya sebut the Gospel of Gumbale Mukio. Itu yang disebut Injil Barnabas itu abad ke-16. Zaman VOC Anda percaya itu loh. Saya kira itu dulu, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, kita masuk di waktu bertanya. Kita akan terima 3 penanya, satu dari yang sisi kiri dari tadi belum ada yang bertanya. Oke, yang di tengah, Mas yang sebelah sini. Minta tolong panitia, kemudian yang di tengah, oke tidak ada Bapak, berarti yang satu lagi di sebelah itu. Oke, ada 3 penanya yang pertama. Dipersilakan dari yang pakai baju hitam. Tolong disiapkan lagi satu mic untuk di sisi kanan. Silakan, tolong sebutkan nama dan pertanyaannya. Selamat sore Pak Bambang, saya Robi dari Jakarta. Pertanyaan saya seperti ini Pak. Tadi Bapak menjelaskan mengenai Taurat Samaria. Pertanyaan saya seperti ini, sebelum Bapak menjelaskan soal itu tadi, Bapak menjelaskan mengenai bahwa kalau orang Israel itu mereka kalau membuat salinan Taurat, mereka salah sedikit langsung dimulai dari awal. Nah, tapi kemudian ada juga penjelasan bahwa orang Samaria mereka mengembangkan suatu pola pembacaan tersendiri. Pola pembacaan ini yang kemudian membuat penafsiran berbeda mengenai letak bait suci di Gunung Moreh atau di Gunung Moria tadi. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan ada standarisasi penulisan untuk penduplikasian daripada teks-teks kitab suci yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Karena kalau kita lihat ini kan implikasinya sangat fatal ya Pak. Jadi yang satu bilang Moria, satu lagi bilang Moreh, dan itu terus sampai berapa abad pertentangan seperti itu. Makasih Pak. Silakan yang kedua yang di sebelahnya. Sore Pak Bambang. Beberapa hari yang lalu saya membaca Pak di satu Facebook, itu tentang tulisan atau tayangan video dari Profesor Bart D. Ehrman. Mungkin itu bisa di googling Pak. Dan karena ini ya diposting di grup-grupnya pihak seberang. Jadi intinya secara umum gini Pak, saya singkat aja, BDE ini Bart D. Ehrman itu menjelaskan bahwa naskah asli atau original atau komplit manuskrip dari kitab Perjanjian Baru yang berasal dari abad 1 hingga abad 8 itu tidak ada Pak. Yang pernah diketemukan hanya potongan kecil naskah dari kitab Yohanes pada abad kedua.
Dengan demikian naskah kitab Perjanjian Baru yang dapat ditemukan dari abad ke-9 sudah tidak dapat dipercaya lagi. Kenapa gitu? Nah, dia menjelaskan gini, Pak. Menurut BDE ini, karena penyalinan awal dari naskah asli akan mengalami kesalahan pencatatan. Karena dulu belum ada printer, jadi dia salin. Demikian selanjutnya kesalahan pencatatan itu kemudian dilakukan terus-menerus. Kemudian dia punya pendapat gini, kesalahan pencatatan itu kemudian coba diluruskan sesuai tafsir penyalin selanjutnya, yang kemungkinan juga tidak sesuai dengan maksud si penulis asli kitab. Jadi dia dalam hal ini mengambil contoh kitab Markus. Sehingga terjadi kesalahan yang terus-menerus kumulatif dari satu salinan ke salinan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, berlangsung dari masa ke masa, abad ke abad. Kesimpulan dari tayangan video itu yang kemudian dipublikasikan gitu ya. Itu sebabnya kitab Perjanjian Baru tidak dapat dipercaya. Saya minta tanggapan Bapak. Terima kasih. Ya silakan Pak, yang ketiga. Selamat sore, nama saya Enos Justin. Pertanyaannya, kita orang Kristen selalu menekankan bahwa Alkitab adalah kanon tertutup. Yang saya mau tanyakan, kalau kita perhatikan, Katolik punya kanon yang isinya beberapa kitabnya berbeda. Ortodoks juga ada kanon yang antara Ortodoks yang satu dengan yang lain juga berbeda. Bahkan sampai ke Martin Luther sendiri pun punya kanon yang isi kanonnya pun berbeda. Yang berbeda dengan kanon yang kita akui sekarang. Nah, menyikapi hal ini seperti apa Pak Bambang? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya sebenarnya mengacu kepada season pertama. Maaf karena agak lari ke season pertama. Kalau tadi Pak Bambang sebutkan bahwa Mormon dan Saksi Yehova itu berbeda. Nah, saya mau agak singgung sedikit Pak, maaf kalau ini agak menyimpang sedikit dari yang season kedua. Beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa ada seorang pengkhotbah besar memiliki jemaat yang sangat besar juga, yang kemudian menerangkan mengenai Tritunggal yang berbeda. Saya baca bukunya, intinya bahwa Tritunggal yang disampaikan adalah Tritunggal hierarki. Anak Yesus itu kedudukannya lebih rendah daripada Allah Bapa. Kemudian Roh Kudus itu merupakan hakikat daripada mereka berdua. Nah, saya melihat konsep Tritunggal ini agak berbeda. Menyikapi ini seperti apa Pak Bambang? Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang, silakan jawab dari pertanyaan yang pertama. Sejak kapan ada standarisasi dari penulisan teks-teks kitab suci? Iya, dalam sepanjang sejarah agama-agama. Makanya ada kajian yang religion vision self, ilmu agama-agama. Itu memang ada kecenderungan sekte di dalam setiap agama. Makanya yang namanya standarisasi teks yang dilakukan oleh kaum Masoretik itu diterima sepenuhnya oleh orang Kristen. Karena apa? Dia memiliki alur yang sama antara orang Yahudi dan orang Kristen, sekalipun dia berbeda di dalam penafsiran. Tetapi orang Samaria ini kecenderungan sekte. Karena itu dia tidak masuk dalam ini. Mau saya katakan bahwa sebeda-bedanya Taurat Samaria, tetapi bangunan dasarnya tidak berbeda. Apa yang berbeda dari Taurat Samaria? Sentralitas Yerusalem. Kalau ini kelihatan pasti ini kecenderungan sektarian. Karena apa? Karena marah ditolak tadi loh. Tetapi baik orang Yahudi, mau dia itu Yahudi di Yaman, yang termasuk Yahudi Timur, Askenazim, Sephardim, Kristen kan sama. Dan lembaga Alkitab sedunia sudah menjadikan yang namanya teks Masoretik itu sebagai Textus Receptus. Dan itu disepakati oleh semua kekristenan. Itu yang pertama. Kemudian tentang yang tidak standar tadi kan Yesus sudah mengatakan. Sikapnya terhadap orang Samaria. Karena keselamatan itu datang dari orang Yahudi, bangsa Yahudi. Artinya Yesus menganggap bahwa kriteria ortodoksi dalam konteks kitab suci itu adalah Yahudi.
secara khusus Farisi. Di mana itu bisa dicapai? Tidak percuma ahli-ahli Taurat itu duduk di atas kursi Musa. Itu artinya apa? Yesus mengakui bahwa ketika orang Farisi menyalin teks, kamu percaya dia. Tapi ketika dia berkelakuan, jangan kamu contoh, itu loh. Artinya apa? Yesus mengakui ortodoksi orang Farisi dalam menyalin teks. Itu jelas-jelas. Yang dikritik dari Yesus itu kan bukan Farisi nggak bisa dipercaya dalam menulis teks, tapi dalam hal apa? Di dalam hal dia berkelakuan. Mereka seperti kuburan, di luar dicat putih bersih tapi dalamnya tulang berserakan. Yesus tidak pernah membenarkan orang Samaria dalam konteks ajaran. Makanya dia membenarkan kelakuan orang Samaria. Jadi kira-kira begini, standar ortodoksinya ikut Yahudi, secara khusus adalah Farisi. Tapi standar ortopraksinya, kamu contoh Samaria. Yang kamu tuduh dia sesat, ternyata kelakuannya lebih baik dari kamu. Makanya dia memberikan contoh orang Samaria di jalan itu, mana yang ngerti sesama manusia. Dia ketika orang lain gak boleh kumpul sama Samaria, perempuan lagi, Yesus justru minta air pada perempuan Samaria. Dan Yesus mengatakan, menegaskan, karena keselamatan datang dari orang Yahudi, bukan Samaria. Ya, saya kira itu. Jadi bahwa kemudian begini, ini terkait dengan pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 3 dulu. Nanti nomor 2 saya jawab setelah nomor 3. Kanon tertutup, ya. Sejak awal sebetulnya peristiwa Katolik, Protestan sama Ortodok itu bukan urusan Katolik, Ortodok dan Protestan. Itu urusan Yahudi. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi yang ada di Yerusalem itu memang pada konsili Yamnia mengakui 24 kitab suci itu. Urutan Yahudi 24 bukan 39, karena apa? 1-2 Tawarik jadi 1, 1-2 raja-raja jadi 1. Ya. Kemudian kitab nabi-nabi kecil jadi 1, makanya jumlahnya 24. Tapi isinya 39 itu. Tetapi orang Yahudi yang ada di diaspora, yang di Alexandria, dia memakai kanon besar. Dan kanon besar itu yang dipakai oleh gereja Katolik. Tetapi sekalipun gereja Katolik mengakui ada kanon besar, tapi menyebutnya sebagai kanon kedua, Deuterokanon. Sementara yang 39 Alkitab disebut proto-kanonika. Kan gitu kan? Jadi artinya kalau orang Protestan menuduh Katolik menambah-nambahi kitab, Katolik bisa menuduh Protestan mengurang-urangi kitab. Karena itu tergantung kanon mana. Kanon Yahudi diaspora itu mengakui Septuaginta. Dan di Septuaginta memang ada kitab Yudit, kitab Tobit, kebijakan Salomo. Memang ada Yesus bin Sirak. Sekalipun juga dari kalangan gereja Ortodoks itu kira-kira ada pandangan begini. Gereja Ortodoks itu adalah kitab Esdras. Nah, lebih panjang lagi dari kanon Katolik, karena kanon Katolik itu ketika Septuaginta diterjemahkan ke dalam Vulgata, tidak semua diterjemahkan oleh Hieronymus. Sementara di kanon gereja Ortodoks itu utuh-utuh seperti di Septuaginta itu. Tapi pertanyaannya sekarang, dengan atau tanpa Septuaginta ajaran Kristen tidak berubah. Dalam konteks paradosis apostolik. Artinya dalam konteks ajaran rasulinya tidak berubah. Nah sekarang ini, kenapa kita lebih ekstrim dari orang Yahudi? Orang Yahudi sendiri tidak terlalu menolak Deuterokanonika tuh. Buktinya apa sekarang? Perayaan Hanukkah itu sumbernya di mana? Di kitab 1-2 Makabe. Lah, kalau biasanya kan orang-orang Protestan yang fundamental biblical itu kan mengatakan tidak ada dalam kitab, tidak bisa dibenarkan. Ini yang namanya ini lilinnya kaki Dian 7 ini namanya apa? Menorah. Ini ada dalam Taurat Musa. Tapi yang kaki Dian 9 namanya apa? Hanukiah. Perayaannya namanya Hanukkah. Ini ada di dalam kitab 1-2 Makabe. Lah orang Yahudi juga percaya dengan perayaan Hanukkah. Yesus sendiri hadir di perayaan itu. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Hari raya penahbisan bait suci. Waktu itu musim dingin.
Yesus memperingati itu. Padahal peringatan itu adanya dalam kitab Makabe. Ini kacau Pak, ini kacau. Kacau bagi orang yang terbiasa membenturkan Katolik Protestan. Bagi saya yang enggak pernah urusan Katolik Protestan enggak terbentur saya. Biasa saya. Kenapa? Toh Katolik menyebutnya juga kanon kedua. Sekarang saya lihat perkembangan orang Protestan. Lembaga Alkitab misalnya sikapnya. Lembaga Alkitab menerbitkan dua-duanya. Bagi yang Katolik ditambahi Alkitab Deuterokanonika, kanon pertama, kanon kedua. Yang Protestan ya silahkan pakai yang tidak ada Deuterokanonika. Yang Katolik silahkan pakai. Enggak pernah bertengkar lembaga Alkitab sama lembaga Biblika Indonesia. Yang bertengkar para penafsir. Iya toh? Nah, contoh yang kedua. Ini kalau dibaca kelompok yang di luar itu. Nah, ini perlu argumentasi yang sifatnya lebih strategis. Kalau saya mau sekedar beda, banyak perbedaan-perbedaan yang bisa saya jual. Dan saya pasti lebih populer. Tapi saya tidak mau itu karena apa? Saya eman dengan perjuangan para bapak-bapak gereja di Indonesia. Bukan bapak gereja yang di gereja awal ya. Artinya para founding fathers kita yang telah menanam Injil. Bagi Protestan Yosef Kam atau siapa itu Kiai Sadrah, Kiai Tunggul Wulung di Tanah Batak ada No Mention. Saya tidak mau melukai mereka semua. Karena apa? Susah payah mereka kan kacau balau ke saya ini hanya sekedar mau beda orang lain supaya punya tren baru. Saya tidak tega melakukan itu. Karena itu lebih baik saya menyuarakan persatuan dan kebenaran yang kita rayakan ini sekalipun dalam bentuk yang berbeda-beda ketimbang saya menjadi ekstrim satu kelompok. Ini kalau orang lahir tidak dari lingkungan Katolik Protestan ya begini enaknya. Lebih objektif. Yang saya pikir ketika tema ini dipolitisir orang luar. Saya katakan gini, sekarang sudah muncul di internet. Terus saya bilang begini, oke. Ini kan kitabnya aja berbeda-beda Pak. Yang Kristen nggak pernah belajar Quran, Qurannya Syiah dengan Sunni juga beda. Nggak beda Qurannya Sunni dan Syiah. Nah, ngomongnya keras salah lagi. Kan malu itu. Karena Quran Syiah itu setelah kodifikasi Utsman. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali otomatis sama dong. Yang beda-beda itu kan penafsiran yang dimasukkan dalam teks. Itu oleh orang Syiah. Ya, yang beda itu justru qiraah 7 itu. Antara bacaan waris di Maroko, bacaan kalun di Qatar, bacaan hafiz di Saudi Arabia, Indonesia, Mesir, terutama Mesir itu yang beda. Di sini ada la'an kasir, laknat yang banyak, satunya la'an kabir, laknat yang besar. Nah, enggak usah cari jauh-jauh, Anda cari di Google aja ketemu kok. Anda tulis Al-Quranul Karim biriwayah waris An-Nafi ketemu itu, asal nulisnya pakai bahasa Arab. Nulis bahasa Inggris mungkin ketemu tapi nggak lengkap, gitu loh. Dan itu bisa Anda download itu. Itu kalau teman-teman Muslim yang biasa percaya bahwa kitab suci itu titik koma dari langit itu kejet-kejet itu bingung. Gimana jawabnya ini pasti Quran palsu. Bukan Quran palsu yang ini yang di Maroko juga Qurannya itu. Belum lagi standar tulisannya nggak sama. Coba, jadi kalau Kristen mau lebih gampang jawabnya. Nah makanya saya kasih panduan ketika menghadapi model kayak begini saya jawab gini. Loh firman kok ada derajat pertama, derajat kedua. Kalau Katolik Deuterokanonika kanon kedua. Protestan menyebutnya Alkitab kanon tertutup. Tidak semua Protestan. Anda membaca tulisnya Bumendal itu. Pendeta yang tulisnya diterbitkan pengantar perjanjian lama BPK Gunung Mulia. Orang-orang Protestan menghormati Deuterokanonika sebagai devotional book, kitab-kitab yang membangun. Bahkan yang paling Pantekosta karismatik sekalipun, Anda lihat bacaannya penerbit Gandumas Malang itu. Ada orang nulis buku dikutip dari kitab Yudit, coba bayangkan. Itu karismatik loh itu. Assembly of God di Amerika itu namanya sidang jemaat Allah. Bahwa dia tidak mengaku itu sebagai kanon ya, tapi menyebutnya sebagai intertestamental book. Buku antara dua perjanjian. Artinya apa? Baik Protestan, baik Ortodok, baik Katolik,
sekalipun menyikapi kitab-kitab itu berbeda, tapi menghormati kitab-kitab itu. Beda dengan Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Gombale Mukia itu beda. Karena ini bernilai sejarah. Saya ngomong terus terang ya, dulu zaman orang-orang Protestan generasi lalu itu, dia ngomong begini tuh keras sekali ngomongnya begini. Lu lihat-lihat itu kitabnya enggak sama. Itu pemalsuan karena tidak ada kutipan-kutipan itu dalam bahasa Ibrani, semua bahasa Yunani. Sekarang ketemu Ibraninya. Di Qumran itu ada kitab Yudit, kitab Tobit ada. Bingung lagi sekarang. Makanya jangan terlalu anti Katolik. Anti itu enggak usah terlalu-terlalulah. Wong itu saudara seiman itu loh. Nah itu saya katakan, nah ini ada derajatnya Pak. Kanon pertama, kanon kedua. Lah kamu hadis itu apa enggak ada derajatnya sekarang? Hadis Sokeh, Bukhari Muslim, hadis Hasan, ya, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, itu derajat kedua. Ini kan juga ada derajatnya. Podo nek derajatnya juga sama. Ini kanon pertama, kanon kedua. Hadis Sokeh, Bukhari Muslim, hadis Hasan podo. Bedanya di mana? Langsung diam itu dia. Pikiran lagi, ndak usah nyerang yang lain lah. Gitu loh kira-kira. Nah pertanyaan itu penting sekali untuk kita sampaikan dalam konteks dialog. Bahwa Anda di gerejamu tidak pakai itu silakan. Tapi keluar, jangan sampai kita ini justru dijadikan alat untuk orang lain menyerang kita itu loh. Meminimalisir resiko seperti ini sama dengan Anda menghormati Nommensen, menghormati Yosef Kam, menghormati Kiai Sadra. Supaya benih yang mereka tabur semakin subur bukan semakin hilang. Kira-kira seperti itu sikap saya, sikap teologi saya. Padahal sebetulnya kalau mau dikupas lebih lama masih banyak. Sekarang contoh aja misalnya. Kenapa gereja Ortodok Yunani sangat-sangat fanatik dengan Septuaginta? Coba kenapa? Kenapa gereja Ortodok itu sikapnya lebih apa ya? Lebih emosional ketika menghadapi Yahudi. Ini enggak ada kalau Anda cuman baca tafsir bahasa Yunani, bahasa Ibrani enggak mungkin Anda tahu itu. Anda bisa merasakan itu apabila Anda belajar sejarah. Karena dia mewarisi konflik pertama dengan Yahudi. Mengakibatkan kadang-kadang sikapnya terhadap Yahudi ini berlebihan. Saya tahu itu berlebihan, tapi saya bela. Untuk apa? Untuk mudorotnya jangan terlalu banyak bagi orang luar. Saya masih ingat salah seorang pemimpin, ya pendiri gereja Ortodok di Indonesia, Romo Daniel. Itu begitu agak sensi sekali kalau bicara Yahudi. Kenapa dia menjadi sensi sekali? Karena dia yang terima pertama kali yang namanya Birkat Haminim itu orang-orang ini. Dikutuk-kutuk sama Yahudi yang pertama kan orang-orang ini. Protestan enggak merasa dikutuk munculnya abad 16. Malah sekarang banyak yang pro Yahudi. Lupa ini Yahudi dari abad berapa gitu loh. Saya paham bahwa sikap saya mungkin lebih moderat dari Romo Daniel. Karena saya ini bukan imam masalahnya. Kalau saya imam mungkin saya juga sama dengan beliau. Karena mesti menjaga jemaatnya. Kalau saya kan enggak terlalu lah istilahnya. Mereka sudah punya gembala masing-masing. Saya cuma jadi gembala sapi aja cukup bagi saya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada hubungan emosional yang tinggi sekali. Karena apa? Terkutuklah orang-orang Kristen. Kiranya nama mereka terhapus dari kitab kehidupan. Makanya kadang-kadang orang-orang Yunani begini lupa. Bahwa sebenarnya, jatuh contohnya. Tapi ini jangan dikembangkan, ini untuk kita saja ke dalam. Saya sendiri merasa kalau ini dikembangkan, kita belum siap jawabannya, malah kacau balau. Satu contoh misalnya, kata almah dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Saking orang membelanya bahwa kata almah itu sejak zaman konsili Yamnia. Almah itu artinya perawan belia. Seorang perawan tapi muda sekali gitu loh. Sejak abad pertama akhir tahun 90 Masehi oleh orang Yahudi diartikan dengan young woman, perempuan muda, baik janda maupun perawan asal masih muda. Ini tafsiran Yahudi dan buku ini munculnya abad ke-14. Buku ini munculnya abad ke-14, saya punya bukunya itu. Tapi belum saya sebarkan. Untuk apa tidak saya? Karena saya belum memberikan jawaban. Kalau ini tersebar liar orang hanya, wah saya punya bukunya. Dan Anda nggak ada jawabannya. Ini Anda sama dengan membiarkan bara api menyala. Dan Anda tidak bisa memadamkan itu.
Itu sikap saya. Pak Bambang berarti tidak objektif, sekarep-karepmu, yang penting saya ngomong begini. Saya yakin di depan Tuhan saya benar. Karena apa? Saya bertanggung jawab ketika api tidak bisa saya padamkan, dosa saya di depan Tuhan. Saya hanya menyebarkan berita-berita kontroversial, tapi saya tidak bisa memadamkan nyala api yang ditimbulkannya. Dari abad ke-11, pokoknya abad pertengahan, muncul kata-kata itu. Fetus Nihason. Muncul kata, saya punya bukunya Ibrani dan Inggris. Tapi belum saya bahas itu, cuman saya baca, tidak pernah saya sampaikan dulu karena belum dipersoalkan. Kalau dipersoalkan nanti kan saya bahas. Tapi kalau nggak dipersoalkan ya untung, daripada sulit-sulit nulis nggak saya bahas itu loh. Karena apa? Manusia itu kan punya waktu yang terbatas. Nggak mungkin kita jadi Superman semuanya. Saya bicara teologi selalu dalam konteks politis. Selalu dalam konteks kita ini menang apa kalah. Kita ini digarap terus-menerusan atau kita bisa efektif membangun. Itu yang harus saya persoalkan. Nah kemudian persoalannya apa? Ketika orang Yahudi mengembangkan kata almah diartikan perempuan muda, ini banyak diikuti teolog kita, ini kacau. Makanya banyak terjemahan sekarang tidak lagi ngomong virgin, tapi young woman, termasuk terjemahan kita. Lah ini kalau saya kritik, kan musuhnya jadi banyak. Lebih baik orang sah di kapak-kapan, di toknya aja, dipersoalkan baru omong itu lah. Supaya kita tugas kita tidak banyak. Lah orang-orang yang mendengar ini kan kacau balau. Begitu saya melihat itu, ada semacam klik di situ. Saya marah. Kemarahan saya ini bukan kemarahan individu saya. Tapi kemarahan yang mewakili sikap saya dalam membangun konstruksi kebersamaan. Saya ngomong khotbah di gereja Katolik. Berapa kali saya khotbah? Saya di gereja Katolik pun khotbah. Kenapa pastor bisa percaya saya? Bahkan uskup bisa percaya saya. Karena saya menyebarkan apa yang orang lain enggak sebarkan. Saya ngomong proses yang paling ekstrim, Calvinis, sampai gereja Katolik saya masuki semua. Orang mungkin mau Pak Bambang itu enggak jelas. Ya memang enggak jelas ya dalam urusan ini. Karena gereja sendiri juga punya kelebihan, mau jelas yang mana sekarang? Kan gitu kan? Nah, terus pesito, ini yang belum banyak dilakukan orang. Teks pesita itu dalam bahasa Aramaik Kristen. Tapi targum itu Aramaik Yahudi. Di targum menggunakan kata almah juga. Tapi alaimata dalam targum. Tapi di dalam pesita itu adalah betulta. Dan kata betulta itu dekat dengan betulah dalam bahasa Ibrani. Kalau saya sampaikan ini ke depan, belum apa-apa, langsung ini juga pesita mau memalsukan teks ini. Karena kata betulah itu enggak terbatas waktunya, perawannya. Mau umur berapa pokoknya betulah kalau dia masih virgin itu loh. Ini betulta ini pasti untuk pemujaan Maryam. Pasti kalau orang yang ekstrim anti Katolik, ini dipakai. Pesita ternyata tidak jujur. Bukan itu. Kita belum menyelidiki perkembangan bahasa Aramaik. Aramaik yang dipakai lingkungan Kristen, Aramaik yang dipakai lingkungan Yahudi itu perlu studi khusus. Saya tidak berani mengeluarkan tergesa-gesa sebelum saya melakukan studi itu. Tapi tekanan saya di dalam sejarah Islam, Maria justru digelari dengan Maryam al-Batul, Maryam sang perawan yang terpelihara. Bagi saya, kita mau lakukan eksplorasi teks dengan sastra Ibrani itu menarik. Tetapi harus ada bukti tertulis dari sejarah, dari abad-abad awal. Kenapa almah dipilih? Karena memang itu teksnya. Laut mati bunyinya juga almah itu abad pertama Masehi. Berarti teks itu tidak berkaitan dengan orang mau mengakui keperawanan Maria abadi atau tidak, itu bukan. Memang teksnya berbunyi perawan. Dan itu membuktikan Maryam memang perawan. Dari Yesus dilahirkan dari anak darah, itu betul-betul fakta sejarah. Teks tidak cukup dalam pengertian untuk membuktikan kepada orang-orang di luar yang tidak percaya. Bagi yang percaya cukup. Dibuktikan apa lagi? Yesus pernah disebut anaknya pantera. Anaknya pantera. Pantera itu apa sih? Itulah yang dieksplorasi oleh buku James Tabor yang judulnya itu Jesus Dynasty. Itu rame kira-kira beberapa tahun lalu. Ternyata apa?
kuburan bapaknya Yesus ditemukan di Jerman. Namanya Abdes Pantera. Dan Pantera ternyata cocok dengan kitab Talmud. Itulah bapaknya Yesus Kristus. Dikait-kaitkan sama James Tabor ini. Coba, kenapa Yesus di dalam Injil Markus dan Injil Matius laporannya agak berbeda. Satu mengatakan Yesus pergi sembunyi-sembunyi ke wilayah Tirus dan Sidon. Ternyata dalam teks itu, jangan dibatasi dengan waktu, ini lebih penting. Iya, saya tahu, jangan dibatasi dengan waktu. Karena nanti kalau saya jawab tidak tuntas, Anda nggak terlalu banyak dapat. Ya, nanti saya tahu waktunya, mana jawaban yang panjang, mana jawaban yang pendek. Kalau jawaban yang pendek gampang sekali saya selesai. Tapi saya sampaikan ini apa? Karena Anda bertanya tentang apa Erman, Anda bertanya, saya membutuhkan jawaban yang lebih luas. Supaya tidak misunderstanding kali ini kan. Terus kemudian di teks Talmud itu tadi dikatakan seperti itu. Maka dikatakan Abdes Pantera, seorang perwira Romawi dari divisi pemanah, bekerja 40 tahun di Sidon. Dikait-kaitkan dengan teksnya di dalam Injil. Bahwa Yesus sembunyi-sembunyi di Sidon, gak mau diketahui banyak orang. Apa kata James Tabor? Kenapa Yesus sembunyi-sembunyi pergi ke Sidon? Karena dia mau ketemu Bapak aslinya, gak mau diketahui orang banyak. Ini kurang ajar apa tidak? Ini londo dingdong itu begitu kelakuannya ini. Saya kadang-kadang itu emosi juga saya. Tapi bagaimana sebagai akademisi kan gak boleh kita pemarah kan? Tapi artinya apa? Jangan jadi teolog genit lah. Kita asal beda dengan orang lain. Anda sudah bangga dilem jadi orang pinter. Sudah habis seperti itu, tidak perlu ada itu. Bagi saya ilmu itu harus mengabdi kepada Injil. Tidak pernah ilmu netral. Kita hanya jangan sok-sokan jadi teolog. Jadi jangan menambah beban para pejuang Injil sebelum kita. Itu yang saya katakan, makanya saya tekankan ini. Kemudian saudara-saudara, di situ jelas. Apa hubungannya dengan Jerman dan Abdes Pantera dikaitkan dengan Talmud. Itulah sebabnya Yesus disebut Ben Pantera. Itu sesuai dengan traktat Toledot Yesu. Berapa banyak orang Kristen yang mengenal Talmud Toledot Yesu. Tetapi buku ini diterbitkan Gramedia. Semua orang bisa beli. Waktu buku ini kontroversial, saya diminta bedah buku ini di salah satu komunitas Islam. Saya bilangnya bagaimana ya, kalau saya enggak datang dianggap benar buku ini. Tapi kalau saya datang, bagaimana saya menemukan formula yang pas? Lalu saya jawab begini, orang Yahudi itu sejak konsili Yamnea, memang dia sangat mencari kelemahan orang Kristen. Nah oleh karena itu, Maria ini mereka tuduh sebagai orang yang berzina, diperkosa oleh perwira Romawi. Nama perwira yang memperkosa itu adalah Pantera. Karena kenapa dinamakan Pantera? Karena Pantera itu nama-nama tentara yang lazim pada waktu itu. Makanya lah, kalau Yesus bukan anaknya perawan, artinya apa? Kristen itu ngomong terus Parthenos itu loh. Artinya terjemahan yang paling tepat dari Alama memang Parthenos, bukan perempuan muda. Itulah sebabnya orang Yahudi sampai mereaksi Parthenos diplesetkan jadi Pantera. Seperti kata Euangelion yang artinya Injil diplesetkan jadi Awen Gilayon, dosa orang-orang pinggiran. Lama-kelamaan tradisi mengejek, ya, itu kemudian dipersonifikasikan jadi tokoh. Lah kebetulan ditemukan kuburan orang Jerman, orang Yahudi yang berdinas di Romawi, namanya Abdes Pantera. Nama Pantera itu banyak waktu itu, terus saya bikin guyonan. Ini ada 2 kandidat ini. Kalau misalnya Bunda Maria lahir di Semarang misalnya, ini orang mau nuduh, Yesus ini putrane sang perawan, Pegel-pegel orang yang menolak keperawanan Maria, Yesus itu anak Jina, bukan keturunan, bukan anaknya perawan, goleki jenenge. Kalau dia memang ibunya diperkosa, siapa namanya? Tentara-tentara Jawa itu namanya Sutejo, Pranowo itu loh. Nah kebetulan kata yang mirip dengan kata perawan itu Pranowo, bukan Sutejo. Makanya itu anaknya Pranowo, bukan anaknya perawan. Itu anaknya Pantera, bukan Parthenos itu loh.
Artinya apa? Bahwa gaung Yesus dilahirkan dari seorang anak darah itu memusingkan orang Yahudi karena menggenapi kitab Yesaya. Makanya sejak konsili Yamnia itu ada penafsiran Alma sebagai young woman. Ini orang yang tidak terlibat konflik emosional apa-apa karena saya mencoba untuk menjadi orang Indonesia. Tantangan kita bersama ke depan apa? Memaafkan sejarah di belakang. Tetapi saudara-saudara saya yang menjadi imam-imam gereja ortodok itu hari sudah kira-kira abad pertama Masehi. Itu seperti minggu kemarin itu. Coba Anda lihat, saya sangat menghormati Romo Daniel. Kalau dia cerita tentang paus menampar patriark, itu dia sampai nangis itu. Batin saya, itu patriark begitu abad ke berapa dia masih menceritakan seperti itu. Itu kalau orang membaca sejarah dan terlibat di dalamnya. Saya mencoba mengambil jarak. Nah ini yang saya sampaikan kepada Anda. Makanya saya itu kadang-kadang kalau urusan begini, saya menjadi murub sekali karena apa? Karena ini penting sekali untuk kita melihat sejarahnya ke depan. Jangan sampai kita dipusingkan oleh hal itu. Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya semua panjang. Bart Ehrman, gini ceritanya ya. Bart Ehrman itu lahir sekolah di lingkungan Kristen Injili yang sangat menekankan inerrancy of the Bible. Ketika dia belajar banyak naskah-naskah kuno yang ternyata tidak sejalan dengan klaim kaum Injili yang kurang memberikan data-data manuskrip. Akibatnya goncang dia. Waktu goncang dia menolak yang sebaliknya. Lah ini bedanya. Makanya sebetulnya bagi saya spirit kaum Injili atau Evangelical yang mengatakan Alkitab itu ineren itu harus diterjemahkan lebih konkret. Maksudnya apa? Kalau maksudnya itu dari abad ke abad tidak pernah ada perbedaan penyalinan. Loh nyatanya pernah ada. Kayak tadi. Aryeh, Haroeh, Hasaremot, Hasademot memang ada. Tetapi pertanyaannya, sekalipun itu ada, konteks keseluruhan dari kebenaran kan enggak berubah. Ini yang perlu kita perhatikan, makanya kita jangan membaca Alkitab itu seperti buku yang turun dari langit. Seperti itu loh. Nah ketika dia berhadapan dengan eksplorasi teks yang begitu kaya, dia kaget. Begitu kagetnya kemudian jadi seperti dendam dengan ajaran lamanya itu. Ini saya ngomong begini kan, makanya tadi saya bilang, kalau saya kadang-kadang agak berbeda dalam hal seperti ini dengan kaum evangelical, nanti saya tuduh tuh Pak Bambang alirannya STT Jakarta ini, alirannya Duta Wacana, enggak, saya ortodok, enggak ada urusannya dengan dua-duanya. Langsung mereka diem. Nah bagaimana pendekatan kita sekarang? Makanya studi manuskrip dan teks itu saja tidak cukup. Kita memerlukan studi tentang bapak-bapak gereja. Contohnya, kira-kira tahun lalu saya ditemui oleh seorang ibu, seorang penginjil. Anaknya masuk Islam. Kemudian diislamkan di Masjid Sunda Kelapa, tetapi itu pun tanpa sepengetahuan ibunya. Lalu menantunya ini sering mendengar saya di YouTube. Ketika ibunya mau mempertemukan saya, dia mau. Akhirnya saya bilang, kalau mau ketemu sama saya jangan di lobi hotel. Gak mau saya didengar orang banyak. Saya suruh masuk ke kamar hotel saya, dia masuk. Dia bawa satu tas besar buku. Isinya itu ada tulisannya Bart Ehrman, ada tulisannya James Tabor, ada King James Version, NIV, American Standard Bible, Lembaga Alkitab Indonesia, macam-macam. Pertanyaan yang pertama ditanyakan kepada saya begini, Pak Bambang, Bapak pernah membaca Bart Ehrman? Pernah. Bapak pernah membaca James Tabor? Oh, sering, biasa itu. Terus saya mau tanya Pak, ini menurut Kodeks Sinaiticus, oh kamu mau tanya Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 firman Tuhan apa? Bukan itu kan pertanyaanmu, saya bilang. Iya Pak, betul, sudah tahu saya. Mau kemana arahnya? Karena apa? Menurut Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, memang Markus pasal 16
ayat 9 sampai ayat 20. Itu tidak ada. Makanya di beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris, ayat itu ditulis dalam tanda kurung. Kalau dalam bahasa Indonesia kurung kotak begini. Terus ditulis sebagian naskah kuno menyebut akhir Injil Markus yang pendek. Naskah kuno yang lain akhir Injil Markus yang panjang. Terus saya tunjukkan. Pernah kamu membaca teks Negara Kertagama? Apa itu, Pak? Itu buku terkenal zamannya Majapahit karya Mpu Prapanca. Kamu lihat itu naskah Cakranegara Lombok. Tidak punya penutup terakhir lebih lengkap dari naskah Leiden. Dalam naskah kuno itu biasa Mas yang begitu itu. Saya tidak ngomong langsung ke firman Tuhan dulu, enggak. Saya ngomong naskah kuno itu wajar. Nah, kamu pernah lihat Kodeks Vatikanus? Enggak pernah Pak, loh kamu kan cuma lihat catatan kakinya NIV toh? Iya Pak, saya tunjukkan ini loh. Ada tayangan PowerPoint saya ini loh, Kodeks Vatikanus. Kamu lihat setelah ayat 8. Ini kan blank, kosong banget tapi ada bekas tulisan hurufnya. Ini kira-kira apa ini? Kenapa ini kosong? Kemungkinan ini rusak naskahnya. Oh gitu ya Pak? Iya. Ini naskah kuno biasa itu yang seperti itu. Yang jelas Kodeks Vatikanus tidak ada, Sinaiticus tidak, tapi ada di Kodeks Bizai. Ada di Kodeks Washington. Lu kalau naskahnya jumlahnya 5.000, dua enggak menyebut apa sulitnya untuk kamu? Untuk sejarawan apa sulitnya? Dia kaget-kaget karena apa? Semua yang dia tanyakan itu akrab di telinga saya. Wong itu memang pekerjaan saya kok. Pusing dia sampai jam 3 pagi. Ngamuk sama saya loh. Ibunya tanya loh, lihat demitnya keluar kan? Kalau dia sudah kepepet ngamuk dia. Karena apa? Biasanya dia yang begini gak dijawab orang. Saya jawab satu-satu. Ya toh? Terus terakhir saya bilang begini. Nah terus kamu bandingkan sekarang dengan teks Quran. Coba kamu buka di situ, klik di situ ya. Al-Quranul Karim biriwayah waris An-Nafi. Bapak buka sendiri, kenapa saya? Loh, lah tadi kan kamu nanya. Dah saya bukakan ini loh. Ini kan beda. Lah ini beda hanya bacaan. Siapa bilang? Ini beda makna. Kasir itu banyak, itu urusan jumlah kok. Kabir itu kualitas urusan besar. La'an kasir, palaan kabir. Ini dua-duanya Quran loh. Ini Quran yang asli, Saudi Arabia Pak. Maroko bukan yang asli. Oh dia enggak ngerti yang namanya Qiraah 7. Parah kan? Makanya dalam konteks Bar Ehrman ini kan sebetulnya lahir dari fundamentalisme Alkitab, jatuhnya ke ekstrim liberal. Coba kalau dia membaca sedikit saja lembaran gereja kuno, dia akan bingung dia karena apa? Vetus Latina itu adalah naskah Alkitab sebelum Santo Hieronymus, sebelum Vulgata, naskah ini ada. Kemudian sekarang, dalam tulisan-tulisan apostolik, muridnya para rasul, itu persis redaksinya pengusiran setan atas namaku, minum racun dan kamu tidak mati, persis yang delete sama orang-orang yang katanya tidak ada di naskah Sinaiticus. Ini ada. Jadi saksi dari tulisan bapak-bapak gereja, Markus pasal 16 ayat 8 sampai 20 itu eksis. Jadi dasarnya bukan sekedar naskah ini naskah itu, tapi sumber sejarah yang lebih kuno. Karena Kodeks Vatikanus asalnya di abad keempat. Tulisan-tulisan bapak gereja seperti Papias dan sebagainya, ya kodek-kodek awal dari para muridnya Rasul itu abad pertama. Jadi kalau abad pertama sudah mengakui itu berarti naskah itu eksis. Hanya bagaimana ceritanya di dalam Kodeks Vatikanus tidak ada, saya cuma tunjukkan ini loh, ada halaman yang kosong bekas tulisan. Kemungkinan itu rusak atau kemungkinan yang lain bisa dikembangkan. Selesai. Kira-kira seperti itu. Jadi Bart Ehrman sendiri banyak membuat kesalahan kok. Tapi terima kasih Anda sudah mengingatkan saya, nanti saya akan bikin tulisan untuk menjawab Bart Ehrman. Tapi kalau Anda membaca tulisan saya yang buku Answering the Misunderstanding jilid kedua sudah saya bahas di situ. Sudah saya bahas tapi tidak sedetil apa yang saya sampaikan sekarang. Karena apa? Saya itu nunggu-nunggu, kalau enggak ditanya enggak saya ngomong. Sebab kalau enggak ditanya saya ngomong, ini pekerjaan saya kan berat. Nanti ditanya-tanya lagi pusing saya. Tapi kalau itu sudah muncul ya sudah,
pecut di sebelah ini kebacut di kapak ini saya ngomong gitu loh. Jadi, saya ngerti maksud saya itu bukan teolog dalam pengertian terlalu polos-polos itu enggak. Karena apa? Saya tahu usia manusia itu terbatas. Karena itu kita harus benar-benar ambek parama arta, mendahulukan mana yang penting. Setiap hari itu saya hitung. Kalau saya nulis ini dampaknya bagaimana? Resikonya saya bisa memadamkan apa tidak? Kalau saya tidak bisa memadamkan, tidak usah menebar kontroversi. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, makasih Pak Bambang. Kita masih punya waktu 15 menit lagi untuk sesi pertanyaan yang kedua. Yang pertama dari kiri Bapak yang pakai baju kotak-kotak, kemudian Bapak yang angkat tangan paling tinggi, yang ketiga yang pakai jaket hitam. Kita mulai dari yang sini panitia, tolong mic-nya. Tolong sebutkan nama dan pertanyaannya. Terima kasih kesempatannya, nama saya Murdani. Pertanyaannya sih mungkin gampang ya, tapi saya nggak tahu jawabannya. Kalau kita di kitab Alkitab kita tahu Yesus Kristus anak Maria. Di Al-Quran pun disebut Isa Al-Masih binti Maria. Apakah itu merefer ke orang yang sama, ke pribadi yang sama? Karena beberapa teman-teman muslim bilang, oh bukan. Tapi beberapa teman muslim juga percaya itu pribadi yang sama. Terima kasih Pak. Oke, silakan yang kedua. Saya pakai jaket. Bapak yang pakai kemeja abu-abu silakan. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Bambang sudah memberi pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan sehat terus Pak, biar bisa ngajarin dan memberi pencerahan buat kita. Pertanyaan saya sebenarnya terkait dengan katakanlah cerita-cerita Nabi versi kita tuh bisa di Perjanjian Lama dan mungkin khususnya Nabi Isa di versi Perjanjian Baru, versinya saudara-saudara sebelah itu. Kalau dia kira-kira mereferensi kemana Pak? Kalau dia katakanlah sejalan dengan cerita-cerita Alkitab kita baik Perjanjian Lama maupun Baru, mungkin kita bisa ini merefer kepada sumber-sumber yang sama dengan naskah-naskah yang kita kenal di Alkitab kita saat ini. Cuman kalau dia menceritakan yang lain yang berbeda dari yang kita pahami dan yang kita pelajari sejak kita kecil, itu kira-kira sumbernya yang Pak Bambang pernah belajar atau pernah tahu itu dari mana Pak? Misalnya cerita-cerita yang cerita tentang Daud, Musa versi Muslim dan cerita tentang Yesus atau Isa versi mereka. Mungkin itu Pak pertanyaan saya, terima kasih. Silakan yang ketiga. Terima kasih Pak Bambang, bukan pendeta, sarjana hukum. Saya Silalahi dari Protestan, tapi bukan pendeta, bukan sarjana hukum. Saya mau dua topik itu saya pertajam Pak. Saya lihat tadi Bapak bilang Arius yang memulai kesalahpahaman mengenai Trinitas, karena dia berpendapat Unitarian. Kesalahpahaman itu makin meningkat di abad ke-7. Bapak tadi bilang Katolikus Timotius berdebat dengan Khalifah Khalifah yang dulu itu abad ke-8 Pak ya, 700 sekian itu dipertajam di sana karena konsep yang dilontarkan Nabi Muhammad gitu. Memang kesalahpahaman Trinitas ini meningkat setelah ada Kristen liberal. Tapi saya nggak melihat ke Kristen liberal dulu, saya melihat ke abad ke-7 itu. Memang dikatakan karena kesalahpahaman itu terjadi karena mereka konsepnya melihat orang Kristen triteis, padahal kita Trinitas. Kita itu anak Allah dalam arti rohani atau pengertian ilahi yang Bapak katakan tadi. Tapi mereka anak Allah dalam pengertian walat atau jasmani
atau badannya gitu. Dan di situ makin berkembang sehingga hingga sekarang kesalahpahaman mengenai Trinitas dan anak Allah, ditambah Kristen liberal diambil sama mereka konsep-konsep yang menyerang Trinitas itu, dan termasuk pemalsuan Alkitab itu. Saya mohon mengenai abad ke-7 itu, mengenai kesalahpahaman dan pemalsuan Alkitab, memang akhirnya karena mereka membangun doktrin itu sejak abad ke-7, kalau abad ke-8, kalau mengikuti perdebatan Timotius dan Khalifah itu, saya melihat karena mereka waktu membangun itu dan berpolemik dengan orang Kristen, mereka kaget, ternyata perbedaannya banyak, sehingga mereka katakan gampangannya aja yang seperti dituduhkan itu. Demikian Pak, terima kasih sebelumnya. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Apakah Isa ibnu Maryam itu merujuk kepada Yesus putra Maria yang juga disebutkan dalam Alkitab? Jadi gini, pertanyaan seperti ini tidak bisa membedakan antara fakta sama teologi. Jadi fakta sejarah dengan teologis. Teologis itu kan gini, orang beda penafsiran tentang Diponegoro itu sebagai pengkhianat, sebagai pahlawan, atau sebagai orang lemah. Tapi itu tetap Diponegoro gitu. Ada 3 sosok Diponegoro. Menurut orang-orang keraton Jogja, Diponegoro itu orang baik, tapi lemah. Karena apa? Dia tidak mampu untuk mengendalikan diri ketika kekuatan real tidak ada di tangan. Makanya dia kalah, karena enggak hitungan, enggak berhitung kekuatan dia. Sementara bagi orang Belanda yang waktu itu kan banyak itu orang-orang dari keraton Jawa itu yang pro Belanda, mengatakan Diponegoro itu pengkhianat, penghasut rakyat. Satunya Babat yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri, dan buku itu dikompilasi oleh Adipati Karanganyar, namanya Babat Diponegoro. Diponegoro itu pahlawan. Nah pertanyaannya sekarang, apakah Diponegoro pengkhianat, Diponegoro pahlawan, Diponegoro orang lemah? Itu sosok yang sama apa tidak? Sosok yang sama, tafsirnya beda gitu loh. Kalau kita hanya sekedar itu Yesus enggak sama, atau Yesus yang mana yang dimaksudkan itu? Kalau dia mau cari Isa yang lain lah. Apa ada abad pertama orang namanya Isa? Nah sekarang, abad pertama orang itu kan namanya orang Aram atau Ibrani. Nama Isa Al-Masih itu pasti enggak ada itu. Sama dengan Anda cari nama Michael Jackson di kerajaan Majapahit enggak ketemu. Betul apa tidak? Karena bahasa itu kan kelihatan dari mana toh. Asalnya misalnya sekarang, nama Bambang itu kan nama Jawa. Tapi Bambang abad keberapa? Ini kan Bambang kerajaan Mataram Islam itu, nama Bambang itu. Nama kerajaan Hindu, zaman Majapahit belum ada nama Bambang itu belum ada. Lo kok tahu Pak, baca prasastinya. Nama-nama orang itu loh. Ketika pengaruh Hindu belum masuk, nama orang itu misalnya, kalau orang Kalimantan misalnya Kudungga. Begitu Hindu masuk, Mulawarman, Purnawarman, ya toh, Singawikrama Wardana, Wisnu Putra, itu kan bahasa Sanskerta. Begitu Islam masuk, Muhammad Soleh, ya kan, Abdul Aziz. Nah, tidak mungkin di zaman Mataram Hindu ada orang namanya Muhammad Soleh. Sekarang ada orang namanya Solikin. Nah, Solikin itu kata jamak disebut satu orang. Solikin itu orang-orang soleh. Saya tanya, jenengmu siapa Mas? Solikin Pak. Kowe jumlahmu piro? 1 Pak, lo 1 kok Solikin. Kalau 1 soleh. Solikin itu orang-orang soleh. Supaya ke Arab-Arapan gitu loh.